Nah, kemarin kita udah menjalani 2 episode, apakah masih ada yang ingat nih ya? Kita udah belajar terkait Introduction to Laboratory, kemudian kita belajar tentang fat analysis atau analisa lemak. Dan di hari pertama kita ngomongin teknis nih ya, kita ngomongin terkait analisa. Itu banyak nih di antara teman-teman yang masih agak bingung-bingung ya terkait sebenarnya secara teknis mendalam itu seperti apa. Mungkin karena kemarin kita bahasnya banyak banget tuh metode yang kita bahas ya. Nah, hari ini kita hanya akan bahas satu metode yang akan digunakan nanti, yang umumnya akan digunakan nanti saat praktikum. Nah, apa itu? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu. Seperti biasa, jangan lupa dokumentasikan kegiatan hari ini, kemudian upload semenarik mungkin. Jangan lupa tag Hematepa UT dan pakai hashtag Lab Talks with Hematepa, hashtag Tekpang UT dan Lab Skill Series, dan hashtag Lab Skill Series. Nah, pastikan Instagramnya nggak di private. Kemudian jangan lupa juga kita ada yang namanya Lab Cam. Jadi kalau ada peserta Lab Talks dari episode 1 sampai episode 4 yang ikut ini terus kuisnya dan mendapatkan nilai tertinggi, nah nanti 3 besarnya itu akan berhak untuk mendapatkan di antara voucher belanja ataupun free lab tour untuk peserta yang berdomisili di daerah Malang atau Jabodetabek. Nah, setiap episodenya juga kita akan ada untuk kuis dengan nilai tertinggi dan tercepat. Dan kuisnya seperti biasa akan kita kirimkan nanti setelah kita selesai melaksanakan kegiatan pada malam hari ini gitu ya. Jadi ditunggu, stay tune aja. Sekarang kita udah di episode 3 terkait metode analisis protein. Lagi-lagi dengan saya, Alfi, mahasiswi Teknologi Pangan semester 7. Semoga tidak bosan. Ini akan aku skip. Kemudian ini juga akan aku skip. Kita akan langsung masuk ke dalam apa itu analisa protein. Oke? Apakah teman-teman udah siap semuanya? Siap, Kak. Siap. Oke, aku mau yang udah siap klik angka 8 di kolom chat. 8 8 8 8 8 8 8 lagi. Oke, terlihat cukup semangat. Semoga semangatnya bisa dipertahankan sampai akhir ya, teman-teman. Mengingat ini udah mana malam minggu gitu ya, hujan gitu. Enaknya kan sebenarnya tidur-tiduran, tarik selimut sambil nonton Netflix gitu ya. Tapi teman-teman kumpul di sini bareng-bareng kita semua belajar itu udah keren banget. Semoga mendapatkan apa yang teman-teman inginkan dan ekspektasikan gitu ya. Nah, kita akan ngomongin dulu nih, sebenarnya sebelum kita analisa kita harus tahu dulu kan sebenarnya protein itu apa gitu ya. Jadi, protein ini adalah suatu makromolekul biologis yang terdiri atas yang merupakan polimer atau rantai panjang yang disusun dari asam amino yang saling terhubung melalui suatu ikatan yang namanya ikatan peptida gitu. Jadi kalau karbohidrat itu kan polimer yang monomernya atau penyusun terkecilnya adalah gula gitu ya. Kalau protein itu juga sama polimer yang unsur terkecilnya itu adalah asam amino gitu. Jadi protein inilah gabungan dari banyak sekali asam amino gitu ya. Dan kenapa disebut makromolekul? Karena ukurannya sangat besar gitu. Berat molekul itu bisa sampai ratusan ribu Dalton. Jadi 1 Dalton itu adalah 1/12 dari massa karbon. Nah, kalau protein itu bisa ratusan ribu Dalton gitu ya. Nah, unsur utama penyusun protein ini karena dia tadi ya asam amino, dia pasti karena ada asamnya pasti ada rantai hidrokarbonnya, yaitu karbon dan hidrogen. Kemudian dia tuh ada gugus karboksilnya sehingga dia ada oksigennya dan dia ada gugus aminnya, maka dia ada nitrogennya. Nah, banyak juga protein yang mengandung unsur lain selain yang tadi udah kita sebutkan gitu ya. Di antaranya ada sulfurnya, contohnya di cysteine dan methionine. Kemudian ada fosfornya, ada besi, logam, dan lain-lain yang biasanya kalau di perenziman, teman-teman udah belajar biochemical, itu dia berperan sebagai kofaktor. Nah, ini ada beberapa contoh protein ya yang aku lampirkan sedikit saja. Di sini ada insulin, teman-teman pasti familiar ya mendengar insulin. Insulin insulin ini adalah suatu enzim. Dia terdiri dari 2 set protein yang bentuknya itu ini adalah struktur sekunder gitu ya, struktur sekunder protein. Dia tuh besar molekulnya hanya 6
kilodalton. Artinya 6.000 dalton gitu ya, sangat kecil. Nah, kemudian yang sering teman-teman dengar juga mungkin hemoglobin. Hemoglobin ini adalah struktur protein, ada beberapa rantai protein yang di tengahnya itu dia mengikat besi gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan di tubuh kita juga gitu ya untuk transport oksigen. Nah, hemoglobin ini besar molekulnya sampai 64.000 dalton. Nah, selanjutnya ini yang besar banget nih ya. Ini namanya titin. Jadi kalau ini adalah struktur sekunder, ini adalah struktur tersier, ini adalah struktur kuartener. Jadi gabungan dari struktur-struktur tersier gitu ya. Nah, ini adalah protein yang ada di otot kita. Protein yang ada di otot teman-teman. Nah, ini besar molekulnya sampai 3.000 kilo Dalton atau 3 juta Dalton gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, ini ada beberapa contoh aja. Nah, kenapa kita harus tahu dulu nih apa sih protein dan komponen penyusunnya kayak gimana supaya nanti kita ada kliks ke akhir kenapa sifat-sifat khusus protein ini kita bisa gunakan untuk melakukan analisa kadar protein ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan protein. Nah, tadi kita udah bahas ya, definition dari protein adalah polimer yang merupakan susunan dari monomer dari asam amino. Nah, asam amino itu apa sih sebenarnya? Kita lihat di sini ya. Jadi, asam amino ini adalah unit dasar penyusun protein yang di dalamnya itu dia punya tiga gugus utama, sorry ya. Ada gugus karboksil yang sebelah sini, ada ya C double bond O, terus nanti dia ada O-nya lagi dan di sini ada H, kemudian ada gugus gugus amino yaitu NH3+. Nah, kemudian ada gugus sampingnya atau alkilnya. Biasa kita tulisnya R karena ini bentuknya bebas ya, tergantung sama asam amino itu asam amino apa. Nah, eh ini struktur ini merupakan struktur yang cukup cukup unik dan kalau kita mau ngebahas terkait protein, asam amino dan keunikannya itu nggak cukup nih dalam satu hari ini. Tapi yang aku mau teman-teman pahami di sini adalah si protein ini disusun dari banyak sekali asam amino yang dia terikat melalui ikatan pep, peptida atau peptide bonds. Nah, bentuknya kayak gimana sih ikatan peptida? Jadi, ikatan peptida ini dibentuk melalui suatu reaksi yang namanya reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi. Nah, kita lihat di sini ini ada contoh ya. Ini adalah satu package dari asam amino, kemudian ini adalah satu paket lainnya gitu ya. Nah, ini glisin gitu ya. Nah, setiap asam amino itu kan punya ujung amin dan ujung karboksil. Pada ikatan peptida, kedua gugus itulah yang akan bereaksi. Nah, nanti hidrogen dari gugus amin dan OH dari gugus karboksilnya itu dia akan keluar berikatan dan keluar membentuk H2O. Makanya dehidrasi adalah menghilangkan H2O gitu ya. Si H2O-nya ini keluar, terus mereka akan berikatan terganti jadi satu garis ini. Ini namanya adalah peptide bond. Nah, peptide bond ini cukup kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena ini terjadi antara bahasanya apa? Tapi ya teman-teman pasti udah ambil kimia dasar kan ya. Jadi polnya itu sangat kuat gitu. Di CO di gugus karboksil ini negatifnya kuat banget, muatan negatifnya kuat banget, dan di amin ini muatan negatifnya itu kuat banget sehingga ikatan ini tuh cukup kuat dan ini secara kimia dia sangat stabil dan akan susah sekali diputus kecuali dengan enzim protease atau kecuali dengan menambahkan asam atau basa yang sangat kuat baru ikatan protease putus gitu ya. Nah, kemudian karena adanya ujung-ujung ini ya, ada ujung-ujung amin, kemudian ada ujung-ujung karboksil di dalam protein, ini juga memungkinkan si protein ini untuk membentuk berbagai jenis structure gitu ya. Sehingga kalau kita ngomongin protein itu luas banget, banyak banget aplikasinya, banyak banget yang harus didalami gitu ya. Tapi itu semua berasal dari salah satu karakteristik uniknya si protein ini yang bisa membentuk ikatan hidrogen namanya antar si senyawanya sehingga nanti dia bisa berlipat tuh. Nah, ini adalah contoh struktur protein ya. Kan kita bilang bahwa protein itu adalah gabungan dari asam amino. Teman-teman mungkin ada yang udah belajar, ada yang belum, tapi asam amino itu klasifikasinya macam-macam. Ada yang berdasarkan sumbernya, esensial non-esensial, ada yang berdasarkan gugus sampingnya, misalnya mengandung cincin aromatis atau enggak, atau dia mengandung sulfur, atau dia misalnya siklik dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada yang berdasarkan sifat kimiawinya, misalkan polar atau non polar atau
asam atau basa gitu ya, dan lain-lain banyak sekali. Tapi kita tidak akan membahas itu. Aku mau teman-teman uh, refresh aja dikit terkait protein structure gitu ya. Jadi ini asam amino nih, glisin, serin, alanin, valin, prolin, ya macam-macam lah. Nah, nanti dia akan berikatan nih macam-macam si asam amino ini untuk membentuk suatu primary structure atau struktur primer protein menggunakan peptide bonds. Jadi yang tadi tuh ya, karboksilnya dan aminnya berikatan gitu ya. Terus dia jadi nyambung tuh jadi satu rantai gini lah, rantai yang masih lurus, masih planar gitu ya. Kemudian karena setiap protein ini punya ujung tadi ya, punya ujung-ujung yang ada yang karboksil, ada yang amin, pasti. Nah, mereka itu bisa melakukan suatu interaksi lagi, namanya ikatan hidrogen. Ini juga sangat tergantung sama tadi alkilnya, R-nya itu isinya apa gitu ya. Semakin tinggi polaritinya dan uh, likely-nya untuk membentuk ikatan hidrogen, dia nanti bisa membentuk fold atau lipatan. Lipatannya ini bentuknya bisa alpha helix atau beta sheet. Nah, alpha helix dan beta sheet ini ditentukan oleh bagaimana ikatan hidrogen itu terbentuk dan di mana titiknya gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan kepo-kepo bisa cari lagi sendiri ya. Nah, alpha helix dan beta sheet ini dia itu bisa membentuk yang lain lagi menggunakan apa? Menggunakan misalkan ikatan disulfida atau ikatan ion tergantung sama tadi ya alkilnya si asam amino itu apa. Nah, saat di pemberatan taman itu baik itu ionik, hidrogen, disulfida dan lain-lain, dia bisa membentuk bentuk tersier. Bentuk tersiernya bisa globular. Globular itu kayak cacing gitu, ngebuntel gitu ya. Atau fibrous. Nah, fibrous ini contohnya apa? Contohnya keratin gitu ya, ada di rambut gitu ya. Nah, bentuk tersier ini dia bisa intertwine lagi atau terikat-ikat lagi gitu ya, membentuk quaternary structure atau struktur kuartener. Jadi tadi contohnya ya, contohnya adalah yang hemoglobin, titin, itu adalah contoh bentuk-bentuk protein kuartener gitu ya. Nah, fungsinya apa? Kita bahas sedikit aja. Sebenarnya fungsinya banyak banget, tapi kita suka yang ada di bagaimana yang berguna di tubuh kita. Pada dasarnya ini adalah untuk kebaikan jaringan gitu. Kalau kita ngomongin protein, eh di dalam tubuh kita ya itu dibentuknya misalnya dari DNA dulu, replikasi DNA gitu kan, terus kemudian menjadi sel-sel yang membentuk tubuh kita menjadi seperti ini gitu ya. Jadi practically eh kita tuh dibentuk dari protein-protein itu tadi gitu ya. Kemudian regulasi metabolisme seperti enzim, hormon. Jadi kalau teman-teman misalnya eh merasa sedih, merasa galau, gundah, gulana gitu ya, itu mungkin adalah peran dari protein ini yang dia dalam tubuh teman-teman berbentuk hormon. Dan ini juga membantu teman-teman untuk mengolah apa yang teman-teman makan, mengolah informasi yang teman-teman dapatkan banyak sekali. Ini juga bisa menjadi sistem imun atau antibodi dan menjadi sumber energi. Nah, kalau kemarin teman-teman ingat nggak sih energi yang dihasilkan oleh lemak itu berapa kilokalori sih per gram? Boleh kali di chat di grup nih supaya aku tahu nih kemarin disimak nggak nih ya? Ada yang mau menjawab? Oke, 9, 9. Ada jawaban lain? Kalau karbohidrat berapa kilokalori per gram? 9. Oke. Kalau karbohidrat adakah yang ingat? 9, 9, 9. Karbohidrat 4. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi eh selain lemak dan karbohidrat, protein ini juga merupakan sumber energi di dalam tubuh ya, yang dia menyumbang 4 kilokalori per gram protein. Nah, selain itu dia juga jadi transport dan juga penyimpanan. Contohnya hemoglobin transport oksigen dan mioglobin gitu ya. Nah, kenapa harus diketahui jumlah? Alasan kita tahu berapa jumlah lemak dalam satu bahan pangan gitu ya. Pertama, menentukan nilai gizi pangan, kemudian persyaratan level gizi, kemudian kesehatan. Kurang lebihnya sama ya teman-teman. Tapi nanti kita lihat lagi nih, ada application lain yang lebih spesifik gitu ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian utama nih, yaitu analisa protein. Mari kita simak. Nah, kita bahas dulu nih definition. Apa sih analisa protein? Jadi, analisa protein adalah serangkaian kimia atau biologis yang mengakui ada tidaknya protein atau kualitatif ya, maupun berapa banyak kandungan protein atau kuantitatif dalam suatu bahan pangan, bahan biologis, ataupun sampel-sampel industri. Nah, di sini kita bahas dulu nih, sebenarnya perbedaan antara analisa kualitatif dengan kuantitatif itu apa? Nah, kita pakai pertanyaan aja supaya paling gampangnya. Nah, analisa kualitatif tandanya adalah dia digunakan untuk menjawab apakah ada protein di dalam suatu bahan pangan. Jadi ada atau enggak gitu. Ada atau tidak. Nah, selanjutnya contoh dulu nih ya. Contohnya di antaranya ada uji Biuret. Uji Biuret ada yang udah pernah melakukan. Dulu aku belajar sedikit gitu ya. Jadi uji Biuret ini bisa mendeteksi ikatan peptida. Jadi protein apapun itu bisa dideteksi dengan menggunakan uji Biuret. Nah, kemudian ada uji santoprotein. Nah, uji santoprotein ini beda dengan uji Biuret. Jadi dia hanya bisa mendeteksi larutan yang mengandung protein yang asam aminonya punya cincin aromatik. Nah, ada lagi lain Milontes, banyaklah uji kualitatif. Tapi hari ini tidak kita bahas gitu ya. Kemudian ada juga analisa protein secara kuantitatif. Kalau yang kualitatif digunakan untuk menjawab apakah ada protein di dalam bahan pangan atau sampel. Kalau yang kuantitatif, pertanyaannya adalah berapakah jumlah atau kadar protein di dalam satu sampel, gitu ya. Itu adalah perbedaannya. Jadi kalau kualitatif ada atau enggak? Kalau kuantitatif, berapa sih kalau ada gitu? Apakah jangan-jangan nol gitu ya? Bisa juga. Nah, contohnya ada beberapa metode yang konvensional, itu kita punya metode Yelldal. Ini sangat sekali, maksudnya sangat handal yang banyak menggunakan di berbagai industri. Nah, eh, bukan hanya di pangan, kemudian nitrogen dalam tanah, kemudian di TCLP dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Jadi Yelldal ini cukup umum. Kemudian ada Biuret Spectrophotometry. Nah, tadi kan dia ada yang secara kualitatif ya. Kalau secara kualitatif itu dilihat tuh kalau ditetesin terus nanti dia bentuk warna ungu berarti dia ada protein. Nah, kalau yang spektrofotometri ini dia bisa mengukur nih berapa sih intensitas warna ungunya. Artinya jika ungunya semakin pekat, maka proteinnya semakin banyak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia menggunakan suatu instrumen yang namanya spektrofotometer. Nah, kemudian metode lainnya itu ada DUMAS. DUMAS ini prinsipnya bukan wet analisis ya, bukan hasil dalam gitu ya, tambahin larutan-larutan terus kita proses gitu. Kalau di Dumas ini dia dry analysis, tidak menggunakan chemical sama sekali. Jadi dia dibakar. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, protein terdiri dari asam amino. Asam amino mengandung gugus karboksilat dan gugus amin. Dalam gugus aminonya itu dia ada nitrogen. Nah, saat suatu bahan yang mengandung nitrogen dibakar, kemudian karbonnya difilter, airnya difilter, misalkan nitrogen doang, itu bisa didetek sama si Dumas ini, metode Dumas atau metode combustion ini. Jadi dia dibakar di suhu sangat tinggi gitu ya, kemudian unsur-unsur pengotor yang lain kecuali nitrogen disaring, dijerat, sisa nitrogennya doang nanti dibaca sama sensor, itu metode Dumas. Kemudian ada metode Bradford dan Lowry, ini juga kurang lebih mirip-mirip sama yang Biuret spektrofotometri, cuma aku belum pernah melakukannya, jadi aku tidak berani bicara banyak. Silakan kalau kepo-kepo dicari ya nanti teman-temannya. Kemudian ada metode NIR. NIR ini kemarin sempat dibahas. NIR ini singkatannya apa? Ada yang masih ingat? NIR infrared ya. Jadi dia menggunakan cahaya infrared dekat. Cahaya infrared. Kemudian nanti si sampelnya akan ditembakkan cahaya infrared. Setelah itu diukur berapa interaksi si cahaya infrared ini terhadap si sampel gitu. Kemudian nanti bisa diprediksi gitu ya. Nah, hari ini kita hanya akan bahas yang Yelldal ya teman-teman ya. Nah, ini nih ada beberapa tujuan ya analisa protein.
Kalau kita ngomongin protein, yang pertama tadi gizi yang menentukan kadar protein, membandingkan kualitas protein antar sumber, kemudian menghitung kebutuhan harian dan fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan itu apa sih? Fortifikasi pangan itu menambahkan zat-zat tertentu, ya, menambahkan zat-zat tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kandungan gizinya gitu ya. Contohnya apa? Vitamin A ke minyak, atau ke tepung, atau misalnya iodin ke garam gitu ya, iodium ke garam gitu. Itu adalah fortifikasi. Kemudian sebagai aspek mutunya ini menjadi indikator kualitas bahan baku. Misalnya gluten. Mungkin teman-teman sering dengar gluten ya. Gluten itu adalah bentuk protein juga. Dia adanya di dalam gandum yang merupakan bahan dasar untuk tepung yang digunakan untuk roti gitu ya. Jadi berapa glutennya itu bisa dipakai untuk grading si tepung. Sehingga kalau misalnya teman-teman ini ada yang sepertinya ada yang on mic ya. Boleh minta tolong di mute dulu. Sudah, Kak Al? Kak Al, suaranya di mute. Halo. Oke. Nah, Nah, sudah ada. itu ya tadi ya. Jadi gluten itu adalah salah satu yang dijadikan aspek mutu untuk apa namanya? Untuk pertepungan dari gandum. Jadi kalau ada protein tinggi, protein sedang, protein rendah itu indikasinya dari kadar glutennya. Nah, itu ngaruhnya kemana ya nanti? Bagaimana dia bisa proving atau mengembang, bagaimana kekenyalannya, bagaimana dia bereaksi terhadap proses-proses yang nantinya akan dilakukan pada proses pengolahan produk pangan gitu ya. Nah, ini juga menjadi standar mutu dalam industri pangan. Misalnya susu yang dikatakan susu sorry. Ya, benar-benar. Misalkan teman-teman bikin produk whey protein isolat. Nah, sebenarnya whey protein isolat itu minimal kadar proteinnya berapa? Nah, yang akan dijelaskan. Kemudian ini menjadi aspek keamanan juga memastikan bahwa produk tidak mengalami penurunan protein akibat pemalsuan ataupun pencampuran. Kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, SNI, sosis atau kornet atau ya apapun itu ya, produk-produk olahan daging gitu ya. Nah, itu biasanya dipersyaratkan di situ bahwa yang disebut dengan sosis adalah suatu produk olahan daging yang mengandung A, B, C, D, E, F, G termasuk salah satunya protein di kadar minimal berapa. Baru itu dikatakan sebagai sosis gitu ya. Nah, saat dia kadarnya jauh dari itu, berarti kemungkinan ada dua. Pertama, ini fraud, ini pemalsuan gitu ya, karena dia berani menyatakan ini sebagai sausage, padahal tidak memenuhi baku mutu sausage. Nah, itu nanti bisa uh, dinyatakan sebagai pemalsuan pangan gitu ya. Taunya sosis dari daging, ternyata ini isinya tepung doang gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa dilakukan untuk deteksi alergen. Nah, kalau deteksi alergen mungkin teman-teman yang kerja di laboratorium pernah dengar ELISA gitu ya. Untuk uh, cari alergen-alergen tertentu menggunakan antigen atau antibodi gitu ya. Itu semuanya yang digunakan adalah protein gitu. Makanya aku pribadi tuh suka banget maksudnya apa sih? Menurutku pribadi protein ini adalah dunia yang sangat luas dan sangat menarik untuk dieksplor lebih dalam. Bahkan hampir semua vaksin terus ya segala sesuatu yang terkait dengan bioteknologi itu pasti yang dioprek-oprek adalah proteinnya gitu ya. Nah, terus dari aspek penelitian tadi ya, studi biokimianya kita bisa mempelajari structure, terus fungsi dan interaksi si protein ini dengan zat-zat lain gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman bikin enzymes, itu kan protein, nanti teman-teman bisa tentukan kemurniannya. Kemudian, nah ini tadi ya, untuk bagaimana sih mekanisme atau dinamika protein dalam biologi sel. Untuk misalnya enzim, hormon, antibodi, dan lain-lain gitu. Terus di pangan misalnya buat formulasi bisa, kemudian farmasi untuk vaksin, enzim, antibodi dari peternakan ya
untuk nentuin crude proteinnya untuk pakan ternak, dan di lingkungan ini bisa dilakukan untuk analisis polusi protein. Tapi aku belum pernah mendengar terkait analisis polusi protein itu ya. Belum pernah melakukan maksudnya. Nah, tadi ya kita akan membahas salah satu aja nih. Ini panjang banget. Maaf ya karena PPT-nya kurang enak dilihat gitu ya. Jadi kita akan bahas terkait analisis protein metode Geldal. Aku suka banget. Aku setiap hari ngerjain ini, teman-teman. Aku setiap hari ngerjain analisis protein metode Geldal ini. Dan metode ini klasik, udah lama banget ditemuinya, tapi aku uh, tidak melampirkan ini historicalnya seperti apa gitu ya. Tapi metode ini emang cukup klasik gitu ya. Tapi sangat bisa diandalkan untuk menentukan kadar protein secara tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Nanti kita lihat bareng-bareng. Melalui pengukuran nitrogen total di dalam sampel. Jadi di metode Geldal ini sebenarnya yang diukur adalah nitrogen dan bukan proteinnya secara langsung gitu ya. Sama di Dumas juga gitu nitrogennya. Terus kalau di yang Biuret spektrofotometri itu memang proteinnya, karena yang membentuk warna ungu kan tadi ya interaksi antara reagen Biuret dengan si ikatan peptides yang ada di dalam protein gitu. Tapi kalau di Dumas Geldal itu yang dilihat adalah nitrogennya, karena tadi setiap protein pasti mengandung nitrogen gitu ya. Kalau nggak ada nitrogennya berarti bukan protein, karena ya tadi ya protein itu disusun atas asam amino yang juga mengandung gugus amin yang mengandung nitrogen. Nah, jadi ini kita abaikan dulu nih ya, definition yang panjang, kita ambil satu kalimat di awal aja. Analisa protein metode Geldal itu dibagi menjadi 3 tahapan utama. 3 ya teman-teman. Tahap pertamanya namanya destruksi atau digestion gitu ya. Kemudian tahap keduanya ada tahapan destilasi atau distillation. Tahapan ketiganya ada tahapan titrasi. Tahapan titrasi atau titration. Apa sih tahap-tahap itu tuh apa sih? Nanti kita lihat. Tapi ini maaf. Ini adalah aparatus setupnya, setup alat-alatnya gitu ya. Nah, yang di paling pertama ini adalah setup alat destruksi yang sangat konvensional gitu ya istilahnya. Jadi ada Geldal flask atau labuk Geldal, ini bentuknya alasnya ya bisa bulat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pemanas. Dia ini namanya Bunsen nih. Kalau yang digambar ini dia pakai Bunsen gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang kita pakainya mantle heater. Karena kalau ini pakai gas, kalau mantle heater tuh pakai listrik gitu ya. Ada juga yang pakai kompor induksi macam-macam. Ada juga yang pakai plates gitu ya, macam-macam tergantung tempat praktikum teman-teman. Intinya ada komponen pemanas, kemudian ada labu Geldal atau labu digestion-nya. Nah, nanti di sini akan dilakukan tahapan uh, destruksi atau digestion. Tahap keduanya ini adalah distillation. Ciri khasnya yang pasti dia akan ada labu destilasi. Ini labu destilasi. Kemudian ada Geldal strap atau di tempat-tempat tertentu dipanggilnya splash head gitu ya. Untuk mengalirkan uap-uap nih nanti jadi kan dia dipanasin terus dia nguap ya. Uapnya ini wajib ditampung terus nanti dia harus didinginkan. Nah, kemarin sama ya kayak di XT kita menggunakan alat pendingin yang namanya kondensor. Nah, bentuknya kurang lebih ya kayak gini lah. Ini namanya kondensor Liebig. Apa cara bacanya gimana ya? Ya, pokoknya yang lurus itu Liebig, yang agak bulat-bulat itu namanya Alwin. Nah, dia pakai kondensor lah intinya, apapun itu types-nya bebas. Nanti kemudian dia akan ditampung nih dengan menggunakan Erlenmeyer. Nah, itu adalah tahap keduanya nih. Tahap keduanya yaitu distillation. Nah, tahap ketiganya titration itu nanti yang di dalam Erlenmeyer ini akan direaksikan dengan bahan lain gitu ya, kemudian diukur gitu berapa banyak sih bahan yang diperlukan untuk menghitung nitrogen yang ada di dalam sini nantinya. Jadi dari sini kemudian ke sini diuapkan ke sini masuk sini gitu kurang lebih. Kita bahas satu-satu ya setiap tahapannya. Oke. Sekarang di tahap destruksi atau digestion. Apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan? Pertama kita butuh neraca analitik, neraca, kemudian kertas timbang untuk nimbang sampel, spatula itu yang bentuknya kayak sendok biasa, nanti kita lihat ya sama-sama di video. Kemudian kita butuh pemanas, baik itu mantle heater, Bunsen, atau ada memang alat yang destruksi khusus gitu.
dan lain-lain. Intinya pemanas. Kemudian kita butuh sampel dan katalis. Kemudian ada asam sulfat pekat 98%. Nah, prinsipnya jadi sampelnya didekomposisi. Didekomposisi itu apa? Dihancurkan gitu ya. Dihancurkan atau didigest. Didigest itu dicerna ya menggunakan asam sulfat pekat atau H2SO4 H2SO4 dengan bantuan katalis. Sehingga seluruh nitrogen organik dapat diubah menjadi nitrogen anorganik gitu ya. Jadi kan nitrogen itu senyawa organik ya teman-teman, tadi kan asam amino, polimer asam amino gitu ya. Asam amino itu adalah senyawa organik. Ini harus dirubah aja dulu nih. Jadi nitrogen anorganik supaya nanti dia bisa goes through reaction untuk sampai tahap akhir titrasi itu tadi ya. Dirubah menjadi anorganik dengan menjadi garam amonium dalam bentuk NH4 2 kali SO4. Ini adalah amonium sulfat kita sebut ya, menurut reaksi berikut. Nah, jadi nitrogen apapun bentuknya yang solid gitu ya, kan biasanya sampelnya solid ya ataupun ya cair apapun itulah. Pokoknya nitrogen yang organik gitu ya, ditambahkan H2SO4 dia akan bereaksi membentuk NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat yang aqueous atau terlarut gitu ya, H2O dan CO2. Nah, sebetulnya ini kalau diterusin sama byproduct-nya banyak gitu ya, tergantung sama katalis apa yang digunakan. Tapi umumnya dia akan menghasilkan gas SO2 juga. Dan nanti aku akan tunjukin video yang cukup menggambarkan gitu. Nah, sini ada kata-kata baru nih. Mungkin ada beberapa kata-kata lain yang menurut teman-teman juga cukup baru, cuma aku akan menjelaskan yang mungkin teman-teman baru pertama kali dengar gitu ya. Tapi ini harusnya dibahas sedikit di kimia dasar di bagian kesetimbangan gitu ya. Nah, apa sih katalis sebenarnya? Jadi, katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi tanpa zat tersebut ikut terlibat dalam reaksi. Atau setidaknya jika dia terlibat di dalam reaksi, dia akan keluar lagi di akhir sebagai zat yang sama gitu ya. Dalam hal ini, pada analisa protein, fungsinya atau yang digunakan itu adalah ini nih. Selen tuh selenium ya. Dulu juga ada yang masih menggunakan Hg atau raksa gitu ya, HgSO4 gitu ya. Terus Na2SO4, COSO4, bahkan saat aku praktikum itu pun masih pakai Hg. Nah, itu bahayanya tinggi gitu ya. Bahayanya tinggi bisa melukai kita. Melukai itu nggak selalu harus berdarah gitu ya, tapi bisa juga misalkan kena penyakit akut ataupun kronis gitu ya, sehingga berbahaya. Sesungguhnya campuran sel ini juga cukup berbahaya gitu ya, dan aku masih mengkaji apakah memang ada alternatif yang lebih baik gitu ya untuk menggantikan logam-logam berat ini ya, selen, Hg, logam-logam berat ya. Tapi dia akan dikombinasikan dengan garam-garam sulfat untuk mendukung reaksinya supaya ionnya nggak beda gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kan asamnya dipakai asam sulfat, garam-garamnya juga garam-garam sulfat sehingga nanti ya dia nggak bereaksi. Kalau dia bereaksi pun dia cuma tukeran ion doang gitu ya. Jadi ya kalau tukeran ya pada akhirnya dia akan sama aja. Nah, pada analisa protein, fungsi dari si katalis ini baik itu campuran selen ataupun Na2SO4 COSO4 itu ada 3 yang di-highlight ya. Tapi kesemuanya tujuannya adalah untuk mempercepat gitu ya oksidasi dari bahan organik atau merusak nitrogen-nitrogen yang organik tadi menjadi NH4 2 kali SO4. Nah, yang pertama, kenapa dia bisa mempercepat? Karena memang H2SO4 itu oksidator. Jadi eh, apakah teman-teman familiar dengan istilah reduktor dan oksidator gitu ya? Harapannya cukup familiar. Tapi oksidator itu dia itu bisa fungsinya adalah untuk mengoksidasi atau meningkatkan valensi dari suatu bahan. Ya, kayak misalkan N yang di sini nih nggak ada valensinya, terus di sini kan dia jadi ada gitu ya, valensinya meningkat. Penjelasannya apakah cukup baik? Tapi silakan dicari sendiri nanti ya, maksudnya dicari lagi definisi yang tepat tuh seperti apa. Aku agak susah merangkai kata-katanya, tapi reaksinya lambat. Nah, campuran-campuran ini digunakan terutama si seleniumnya ini untuk mempercepat pemutusan ikatan CH dan CN ya. Ikatan CH dan nitrogen sehingga nanti bahan organiknya lebih cepat hancur. Sebenarnya bagaimana dia bisa
mempercepat pemutusan ikatan ini gitu ya. Jadi setiap ikatan yang ada dalam suatu senyawa kimia itu tuh dia punya energi ikatan. Nah, kita kalau mau merusak energi ikatan itu harus memberikan energi yang lebih besar daripada energi ikatannya. Nah, energi itu bentuknya apa? Energi itu kan bentuknya macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah panas. Di sini kita menggunakan energi panas itu ya, teman-teman. Nah, mengapa si senyawa-senyawa ini bisa mempercepat pemutusan? Karena garam-garam ini itu dia bisa meningkatkan titik didih dari suatu larutan. Nah, kenapa bisa sih ningkatin titik didih gitu ya? Coba kita analogikan saat kita membuat karamel. Karamel itu kan bikinnya air, gula, dan pengemulsi gitu ya. Kalau air doang titik didihnya berapa? Ada yang tahu titik didih air? Terus Kak, 100, betul ya. Nah, teman-teman ada yang pernah nggak bikin karamel gitu, terus tangannya kena gitu, tangannya kena karamel, tangannya kena karamel itu pasti at least kena luka bakar tingkat 2 lah, maksudnya sampai melepuh parah gitu ya. Dan itu pasti suhunya di atas 100. Nah, kenapa yang tadinya ada air yang titik didihnya 100 gitu ya, dia bisa naik titik didihnya jadi lebih dari 100 karena dia dimasukin bahan gitu ya ke dalamnya yaitu gula dan pengemulsi tadi ya, tapi mostly gula. Nah, gula yang ada di dalam molekul air ini mencegah si air untuk terbang, mencegah si air untuk menguap gitu ya, karena diikat sama si gulanya. Nah, sehingga yang tadinya pada suhu 101 gitu ya, misalkan nggak mungkin air suhunya 101, pasti 100 karena pasti udah terbang tuh di 100 gitu ya. Saat suhunya di 100 yang harusnya dia terbang, dia ditahan sama gula. Jangan pergi dulu deh, ayo kita berteman aja gitu ya. Nah, itu yang terjadi juga sama H2SO4 yang bentuknya cair dengan garam-garam ini, Na2SO4, CaO4, dan si logam beratnya gitu ya, atau Fe dan Hg. Jadi ditahan nih H2SO4, H2SO4 lo jangan kabur dulu, teman kita dulu nih. Jadi yang tadinya titik didihnya si eh, asam sulfat adalah 338, dia bisa di-adjust sampai 380 bahkan 400 gitu ya. Nah, sehingga apa? Suhu yang lebih tinggi itu akan meningkatkan energi kinetik di dalam campuran larutan. Jadi si molekul-molekul di dalam itu akan bergerak dengan lebih aktif dan bertabrakan sehingga nanti dia bisa lebih cepat proses penghancuran molekul organiknya. Semoga semoga ini dapat diterima ya. Penjelasanku. Aku sedang berusaha semaksimal mungkin. Gitu kurang lebih. Jadi fungsinya dia bukan mendorong biar lebih cepat, bukan secara langsung bikin reaksi lebih cepat, tapi dia meningkatkan titik didihnya si H2SO4 supaya apa? Supaya energi kinetik dalam reaksi itu semakin tinggi sehingga dia lebih cepat hancur si nitrogen organiknya dan berubah menjadi nitrogen anorganik. Nah, di sini peran dari katalisnya ini juga memastikan bahwa destruksinya berlangsung sempurna. Kenapa? Karena kalau destruksinya tidak sempurna, destruksi tidak sempurna itu biasanya terjadi karena misalkan suhunya nggak achieve atau dia terlalu lama untuk mencapai suhu destruksi sempurnanya, sehingga nitrogen yang tadinya harusnya berubah jadi nitrogen organik yang harusnya berubah menjadi amonium sulfat, dia malah berubah menjadi nitrogen oxides, NO2 gitu. Pokoknya NOx lah, NO2, NO3 yang bentuknya gas. Nah, itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan kenapa? Karena saat nitrogennya terbang, kan di analisa di metode Gildal ini yang kita ukur adalah nitrogen, kemudian kita convert jadi protein gitu kan ya. Saat nitrogennya terbang jadi gas, dia nggak bisa. Halo, apakah suaraku masih jelas? jelas Kak. Kak. Kaget. Oke, baiklah. Saat nitrogennya terbang, dia tidak akan Agak terukur. kecepatan, Kak. Oke. Saat nitrogennya terbang, dia tidak akan terukur sebagai protein nantinya, sehingga terjadi kesalahan negatif. Nah, itu ya. Aku mungkin beberapa kali mention kesalahan positif, kesalahan negatif. Kalau kesalahan negatif, artinya hasilnya lebih kecil daripada seharusnya. Nah, dalam hari ini nitrogennya terbang duluan. Kalau kesalahan positif, artinya hasil analisisnya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Misalnya, di tengah-tengah kemasukan bahan-bahan yang bisa menambahkan kadar gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman fungsi katalis di sini. Terus,
kita masuk ke cara kerja ya di destruksi ini ya. Jadi di destruksi ini yang pertama kita timbang dulu sampelnya. Ini tergantung sampel. Biasanya 0,5 sampai 2 gram tergantung kadar protein ke dalam si tabung digestion atau labu Geldal yang tadi itu ya. Kemudian kita tambahkan 10 sampai 15 ml H2SO4 pekat. Ini harus hati-hati banget, pastikan menggunakan jas lab, sarung tangan, kacamata, sepatu safety, kaos kaki gitu ya. Jadi walaupun udah pakai sepatu, harus pakai kaos kaki juga. Karena ini sangat korosif begitu, meja yang coatingnya udah bagus aja masih bisa bolong, apalagi baju dan kulit teman-teman gitu ya. Kemudian tambahkan campuran katalisnya. Ini bisa K2SO4, CuSO4, selenium, atau ada yang dia udah pabrikan gitu, pre-made. Namanya tablet Geldal ya. Pada dasarnya isinya ada selenium, CuSO4, K2SO4, atau Na2SO4 gitu ya. Kemudian dipanaskan hingga larutan mendidih, busanya hilang, asapnya hilang, dan larutannya berubah jadi kehijauan atau biru muda jernih. Ini dipanaskan di suhu kurang lebih 420 sampai 450 derajat. Panas banget ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau Anda menggunakan sarung tangan yang seperti ini nih kurang safety gitu ya. Silahkan di layer. Jadi gunakanlah latex, kemudian pakailah sarung tangan kain juga atau sarung tangan anti panas. Memang susah nanti kalau mobilitas susah, tapi itu best practice yang akan menjaga teman-teman tetap aman dan selamat. Nah, waktunya tergantung sama jenis dan jumlah sampel. Semakin banyak jumlah sampel, maka waktu pemanasannya akan semakin lama. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan yang closed system atau sistem yang tertutup banget dan suhunya bisa diatur dan sampelnya sedikit, itu 1-2 jam cukup. Tapi kalau pakai yang open system dan suhunya nggak bisa terukur secara pasti, dan bisa dikatakan sempurna. Dengan Aquades, baru lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita lihat sedikit ya di sini. Ada video. Apakah kita zoom aja? Kita zoom aja. Ini aku ambil dari videonya Sekolah Vokasi IPB. Kita lihat bahan-bahannya. Masih buffering ya. Oke, ini ya 3 tahapan utama, digestion, destilasi, dan titrasi. Ini alat-alatnya nih. Kayak beaker glass, Erlenmeyer, pipet ukur atau pipet serologi. Kemudian ada pipet volumetric. Ini ada tabung buat nanti distillation, samples, larutan-larutan yang dipakai gitu ya. Bahan-bahan kimianya. Oke, macam-macam. Nah, ini dia menggunakan sampelnya susu cair gitu ya. Jadi dia buka dulu. Kalau sama dia pipet nih. Sampelnya di pipet gitu ya. Di pipet ini namanya glass beaker ya, teman-teman. Jadi di homogenize dulu. Kemudian dia sama dia di pipet nih. Oh, dibilas dulu ternyata. Kenapa harus dibilas? Karena takutnya di sini ada pengotor gitu ya, yang nanti bisa mempengaruhi hasil analisis. Itu common practice banget kalau di analytical chemistry ya. Semua tuh harus dibilas pakai apa yang mau kita isi ke dalamnya. Pipet, ini namanya pipet ukur ya. Nah, terus ini namanya bulb. Nah, pipetnya juga dibilas tuh sama dia. Jadi ini tuh bisa disedot, terus bisa didorong. Nah, terus dia ambil nih. Dia mau pipet 1 mili. Ini kira-kira kayaknya ini pipet 10 mili gitu ya. Terus dia akan ada 10 garis yang menyatakan berapa mili itu yang terus disuin ujungnya supaya nanti nggak ada yang nempel-nempel di luar dan masuk ke timbangan ke dalam labu. Oke, terus dia tuang. Nah, setiap kita mindahin alat dari to deliver, alat yang untuk masukin sama alat to contain, untuk menampung, itu harus membentuk sudut 45 derajat supaya alirannya bagus dan nggak ngeceret-ngeceret. Ngeceret itu apa ya istilahnya? Tuh, dia lagi nurunin dari 0 ke 1 mili, dia turunin sebanyak 1 mili, dan ini adalah, aku pause dulu ya. Ini adalah campuran dari Na2SO4, nggak tahu dia pakainya Na2SO4 atau K2SO4 ya, dan CuSO4. Kenapa tahu CuSO4? Karena CuSO4 itu warnanya biru. Nah, dia timbang, ini namanya kertas timbang nih teman-teman. Ini adalah kertas timbang, dan ini adalah labu
labu digestion ya, labu destruksinya gitu ya, atau labu Geldal. Nah, dia masukin ke dalam. Oke. Jadi ini udah campuran nih teman-teman. Terus setelah itu dia tambahin nih H2SO4 pekat. Nah, ini harus di dalam suatu ruangan yang namanya ruang asam atau Fumhut gitu ya, atau lemari asam gitu ya. Kenapa? Karena bahaya dan ada potensi dia mengeluarkan uap yang juga berbahaya. Kayak contohnya SO2 itu ya. Nah, SO2 itu untungnya dia ada indikasinya. Maksudnya ada indikasinya gimana? Saat teman-teman menghirup SO2, itu teman-teman akan merasa sesak, suffocating gas, membuat teman-teman susah bernafas sehingga teman-teman akan ada insting teman-teman akan bergerak untuk gue harus pindah atau gue tidak boleh menghirup ini lagi ya. Ada beberapa gas juga yang kita gunakan di laboratori tapi itu bukan suffocating gas. Sehingga teman-teman nggak sadar apa yang teman-teman hirup. Eh contohnya nitrogen gitu ya. Kalau misalkan ada leakage nitrogen, teman-teman tuh nggak akan sadar. Jadi kayak ya udah aktivitas seperti biasa, teman-teman ngantuk, tertidur, ya udah. Kalau misalkan nggak ada yang nyelamatin, ya akan kehabisan oksigen di tempat gitu. Tapi teman-teman nggak merasa sesak. Beda halnya dengan yang ini gitu ya. Untungnya ini ada indikasinya, tapi eh jangan sampai teman-teman merasakan indikasi itu. Once teman-teman merasakan sesak, berarti itu teman-teman ada yang salah tuh APD-nya kurang dipakai. Biasanya akan diarahkan untuk pakai masker. Kalau misalkan di laboratorium university itu emang ada yang nggak lengkap, tapi ada juga yang lengkap. Bagusnya kayak gimana? Bagusnya pakai organic vapor, pakai pakai masker yang ada organic vapor cartridge-nya. Filter buat uap-uap organik gitu ya, atau uap-uap asam itu ada. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau lab tuh pakai yang benar-benar nutupin muka gini rapat gitu ya, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman tuh berhak untuk menuntut itu, berhak untuk menuntut adanya APD yang disediakan oleh laboratori. Karena kalau enggak, ya laboratorinya salah karena nggak menyediakan APD yang mendukung gitu. Tapi jaga-jaga nggak ada, bawa aja masker biasa nggak apa-apa. Harusnya udah cukup karena foam hood itu ada yang nyedot gitu, ada blowernya untuk mengeluarkan gas-gas berbahaya dari dalam si foam hood itu. Sehingga pakai masker biasa harusnya aman. Kalau udah pakai masker foam hood dan udah di dalam foam hood tapi masih merasakan bau yang tidak wajar gitu ya, bukan bau lab pada umumnya gitu ya. Berarti either ya pasti foam hoodnya rusak dan pasti masker teman-teman kurang fit gitu. Karena pun kalau foam hoodnya rusak, masker teman-teman benar, ya nggak akan kecium. Tapi kalau kecium, antara foam hoodnya udah pasti rusak kalau di dalam foam hood lemari asam ya. Lemari asamnya udah pasti rusak dan masker teman-teman udah pasti nggak benar gitu. Oke, ini dipipet ya. Ini wajib banget pakai sarung tangan. Gak boleh latex kayak gini, tapi lebih bagus pakai nitrile. Ini tambahin 7 mili ya. Sedikit banget untuk menghancurkan 1 mili sampel tadi itu ya cukup. Ambil 7 mili, jadi karena ini 10 gitu ya. Kalau butuh 7 mili, sebenarnya dia nggak usah pipet sampai 0 juga nggak apa-apa. Misalkan sampai 3 terus nanti di keluarnya dihabisin ya. Nanti diajarin juga kalau di sana. Dipepet, di suction pakai bulb yang itu. Bulb tuh macam-macam bentuknya. Kebetulan dia nih punya punya tombol suction dan tombol exhaust-nya. Tapi ada juga yang cuma nyedot doang. Sama nggak ada tombol-tombolnya kayak yang bulb ini. Nah, terus dituang seperti biasa 45 derajat. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh tegak lurus kayak gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalkan sampel teman-teman yang di bawah itu adalah cairan dan ditetesin langsung, karena ini reaksinya eksotermal ya. Reaksi eksotermal itu reaksi yang menghasilkan panas. Itu dia bisa langsung muncrat gitu. Bisa langsung karena dia terbentuk gas misalnya langsung biar gitu ya. Jadi kenapa harus 45 derajat supaya alirannya pelan dan reaksinya nggak langsung spontan gitu ya. Masukin batu didih. Batu didih ini fungsinya untuk eh apa ya istilahnya meratakan panas, meratakan panas pada proses nanti digestionnya gitu ya. Nah, be very gentle, jangan jangan pengen buru-buru cepat terus ngocoknya kenceng-kenceng ya, takut muncrat. Apalagi kalau sampelnya cair, kalau padat sih harusnya aman.
Nah, terus diarahkan, ini, sorry. Nah, terus pastikan miringkan si labu ini bukan ke arah badan teman-teman. Ini kan diarahnya ke melawan arah teman-teman berada gitu ya. Jangan ngadep ke sini karena kalau ngadep ke sini ada cipratan ya nyipratnya ke kita gitu kan. Kalau itu kan ada cipratan nyipratnya ke tembok gitu ya. Oke, reset. Ini heaternya ini mantel heater tuh modelnya. Nah, terus di analisa protein mau pakai apa aja kita harus pakai eh suatu pengerjaan yang namanya blanko. Blank itu kan kosong ya, blanko. Jadi seluruh perlakuan dari awal sampai akhir itu harus sama dengan sampel. Bedanya kalau blanko ini nggak ada sampelnya. Jadi untuk melihat nanti sepanjang perjalanan si analisa ini ada nggak sih kontaminan gitu ya yang mempengaruhi ke hasil analisa. Nah, sama. Jadi karena tadi nggak ada sampel ya nggak usah pakai sampel, tapi dia tetap pakai katalis, tetap pakai H2SO4, tetap pakai batu didih gitu ya. Terus dia diikut dipanasin juga. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dua-duanya dipanasin. Biasanya kalau yang tipe kayak gini nih, tipe yang manasinnya kayak gini terus banyak kayak tadi ya sampelnya 1 mili, itu 1 jam 2 jam nggak cukup. Mungkin 2 jam lebih lah. 2 jam tuh udah bagus banget, tapi biasanya nggak cukup. Kurang lebih kayak gitu untuk destruksi ya teman-teman. Oh my God, ternyata waktu kita tinggal sedikit lagi. Nah, selanjutnya ini ada distillation. Pada tahap distillation, ini proses tadi kan hasil dari destruksinya itu berupa larutan bening. Nah, isinya apa? Isinya amonium sulfat dan garam-garam, ya. Amonium sulfat dan garam-garam. Nah, dia harus ditambahkan alkali atau basa kuat, yaitu NOH, sehingga terbentuk suatu zat yang namanya NH3 atau amoniak. Amoniak ya, amoniak. Sorry. Ini nggak akan aku gedein dulu karena kita nanti akan setelah video lagi. Nah, reaksinya seperti ini teman-teman. Tadi kan kita, nah di sini kan terbentuk NH4 2 kali SO4 ya. Dia itu harus ditambahkan sama NaOH. NaOH itu namanya apa ya, soda caustic soda ya. Nah, dia akan membentuk NH3, bentuknya gas. Jadi kalau teman-teman yang tidak familiar dengan reaksi gitu ya, reaksi kimia gitu ya. Ini yang AQ ini aqueous atau bentuknya larutan, terlarut gitu ya. Aqueous kalau G itu gas, kalau L itu liquid, kalau S itu solid. Jadi ya itu ada fasanya gitu. NH3 ini bentuknya gas, teman-teman. Sebenarnya sebelum jadi NH3 antara NH4 2 so 4 dan NaOH ini dia bentuknya jadi NH4 dulu plus NH4OH plus Na2SO4. Nah, tapi saat NH4OH atau amonia, M-nya 2 ya, dia terkena panas, dia akan terpecah lagi tuh. Jadi NH3 amoniak pakai K plus H2O. Nah, terus bentuknya gas lah dia ceritanya. Nah, ini reaksinya dilangsungin gitu. Nanti NH3 di sini, ini kan sumbernya tadi ya, nitrogen organik berubah jadi nitrogen anorganik yaitu amonium sulfat, kemudian dia bereaksi dengan NaOH membentuk amonia, dan nitrogennya dalam bentuk gas ini. Gas ini harus ditangkap sama larutan penjerap, kita bilang larutan penjerap yang biasanya kita pakai asam borat H3BO3 atau bisa juga HCl, tapi pada hari ini kita akan belajar pakai H3BO3 karena di industri umumnya udah menggunakan asam borat gitu ya, udah menggunakan boric acid, tapi di beberapa tempat praktikum ya ada juga yang pakai HCl, tapi perbedaannya nanti ada di titrasinya, tapi kita akan belajar yang H3BO3 karena dia nggak serepot yang HCl gitu ya. Nah, antara NH3 dan boric acid ini dia akan membentuk senyawa kompleks. Itu ya buah. Aku nggak tahu nih namanya apa. Pokoknya kompleks antara amonium NH4+ dan si boratnya itu. Nah, nanti ini yang akan masuk ke tahap terakhir. Cara kerjanya seperti apa? Pertama, larutan hasil destruksinya dipindahin ke alat distilasi. Tambahin NaOH pekat. Hati-hati ini juga pekat ya. 40% tuh pekat dan gua toh. Kayak teman-teman tahu celana jeans setebal itu kena NaOH tuh bolong gitu. Sama kayak H2SO4. Walaupun yang satu asam yang satu basa tapi sama-sama
pekat gitu ya, sama-sama highly corrosive gitu ya. Kemeja juga sama bolong-bolong gitu. Jadi harus hati-hati. Karena kecipratan sedikit aja gatel. Gak usah ngebayangin gimana kalau keciprat ke mata gitu ya. You don't wanna know, jadi silakan pakai kacamata gitu ya. Saat teman-teman menggunakan ini. Tutup alatnya, mulai destilasi, nanti uapnya akan eh ke bawah ke kondensor, terus dia akan masuk atau akan dijerap atau akan terlarut dalam larutan penampung. Gimana sih? Ini kalau kayak gitu pasti bingung ya. Belum kebayang gitu ya. Nanti larutan destilasinya ini harus yang awalnya dari sekitar 50 mili berubah jadi 100 sampai 160 mili. Ada juga yang di tempat praktikumnya tuh larutan penampungnya cuma 10 mili tapi dibikin jadi 20 sampai 30 mili. Nah, itu tergantung ya, nanti ikutin aja prosedurnya. Nah, baru nanti hasilnya siap digunakan untuk titrasi. Nah, kita lihat lagi ya videonya. Gimana nih? Set, 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 set. Oke. Nah, ini cerita lagi dipanasin tuh, teman-teman. Nanti dia saat diproses pertama teman-teman tamin H2SO4, dia pasti warnanya hitam karena terjadi karbonisasi di situ ya. Berubah gosong lah, ya istilah mudahnya gosong ya. Terus kalau misalkan dia pakai selen, nanti dia akan ada warna merahnya gitu ya, karena si selennya itu. Terus nanti dia akan berubah tuh jadi coklat, lama-lama dia berubah jadi biru, lama-lama dia berubah jadi hijau. Nah, tanda-tanda destruksi itu udah selesai adalah larutannya kayak gini nih, kurang lebih. Ini masih agak kuning sih. Jadi dia tuh harus hijau jernih. Hijau jernih ya, teman-teman. Kenapa bisa kenapa bisa hijau? Karena ada CU-nya di dalamnya. Nah ini udah tidak boleh nih sebenarnya pakai serbet kayak gini ya, karena dia bisa banget nempel gitu ya. Jadi biasanya pakai penjepit gitu yang ujungnya tuh karet tahan panas. Nah, tadi kan kita lihat ya di sini bahwa sorry sorry. Set, set. Nah, dia ditaruh di beaker glass. Beaker glass, terus selanjutnya di sini dalamnya ada air ya. Jangan sekali-sekali teman-teman habis dia dipanasin langsung diinin pakai cara kayak gini. Jadi langsung ke air maksudnya ya, karena dia pasti akan pecah. Bayangin dari suhu 400 langsung kena suhu 20-an ya. Suhu ruang kan lab kan persyaratannya biasanya 23 plus minus 3 gitu ya. Artinya paling paling panas aja 26 derajat gitu. Dari 400 derajat langsung teman-teman kenain air yang suhunya 26. Itu udah pasti, udah nggak mungkin nggak pecah gitu ya. Emang sunatullahnya begitu ya. Udah pasti kaget lah istilahnya. Panas banget ketemu yang dingin gitu, pasti pecah. Makanya ditunggu dulu. Kalau bisa sih dingininnya di sini ya. Ininya kompornya dimatiin, tunggu agak dingin, diangkat. Terus kalau misalkan kira-kira masih belum dingin, maksudnya masih belum dingin, masih belum, teman-teman pas megang tuh masih kepanasan banget lah. Kalau udah masih pakai pakai kayak gitu juga masih panas gitu ya. Jangan dimasukin ke air. Jadi tunggu sampai ya sekitar 60-70. Kalau air tuh kita masukin tangan, kita tuh kepanasan tapi masih bisa gitu. Beda sama 100 ke atas kan ya kena uapnya udah panas banget kan. Ya kayak gitu lah, sekitar 60-70 baru teman-teman tambahin air supaya lebih cepet lagi dinginnya. Nah, tapi saat teman-teman melakukan ini juga nggak boleh sampai dingin banget. Jadi kan dia fungsinya dijadiin kayak suhu ruang lah. Saat once dia udah suhu ruang, teman-teman harus langsung lanjut titrasi. Kenapa? Karena umumnya saat teman-teman menggunakan sistem destruksi terbuka, ini kan terbuka yang nggak ada penutupnya gitu ya, yang menyebabkan si H2SO4 juga pasti akan tetap menguap. Jadi kan titik didihnya cuma bisa di-adjust sampai 370 tuh ya sama si katalis. Nah, pasti akan tetap menguap. Dan pasti larutan yang tadi mungkin 7 mili itu udah berkurang tuh, entah jadi 5 mili, 4 mili. Artinya, karena kan yang nguap cuma H2SO4-nya ya, garamnya nggak nguap. Konsentrasinya tinggi banget tuh si larutan yang ada di dalam sini kan larutan garam ya. Nah, sangat mungkin terjadi kristalisasi. Jadi memadat gitu ya. Saat dia udah memadat, ya udah itu pasti
akan terjadi kesalahan negatif dan itu di state secara gamblang di LAC-nya. LAC tuh standar method untuk ya analisa makanan dan teman-temannya gitu lah. Akan terbentuk kristalisasi once crystallized, once berubah menjadi kristal, dia kadar proteinnya pasti akan tidak seperti seharusnya, relatif lebih kecil gitu ya. Makanya setelah dia didinginkan suhu ruang jangan terlalu dingin, itu harus langsung diproses. Nah, kemudian kita tadi ya ditambahin basa. Ini kita ukur nih pakai gelas ukur. Ini NaOH nih. NaOH yang 40% diukur sebanyak sekitar 30-40 milian lah ya. Terus kita lihat aja deh videonya. Diukur 40 mili. Kemudian kita siapkan juga boric acid atau asam borat sebanyak, nah ini dia 10 mili ya. Dia pakainya 10 mili. Dan tambahkan 3 tetes indikator merah metil. Oh iya, kalau yang ada di praktik ini dia pakainya merah metil, tapi kalau yang di awase dia pakainya indikator itu apa ya? Indikator nanti yang digunakan sebagai pertanda titrasinya udah selesai atau belum. Nah, kalau di awase dia pakai indikatornya namanya campuran, indikator campuran. BCG, bromocresol green sama methyl red. Nah, itu tuh adalah ujung dari tabung destilasinya. Nah, terus ini adalah labu destilasinya nih tadi. Jadi larutan yang tadi dipindahin ke sini secara kuantitatif gitu ya, harus dibilas 3 kali. Terus dia ditambahin sama NaOH. Set, ini hati-hati juga dan itu di dalamnya pasti akan panas gitu ya. Nah, dia berubah tuh jadi hitam. Kadang juga nggak berubah gitu tergantung sampelnya. Nah, ini dipasang ke kit destilasinya. Nah, bentar. Kita stop dulu bentar. Ini tuh bentuknya gini, teman-teman. Cabang 3. Terus yang ini akan masuk ke ini namanya labu destilasi ya. Terus yang ini akan masuk ke kondensor, yang ini akan eh ke atas gitu untuk ada lagi penutupnya gitu lah. Nah, ini ini tuh setiap sambungan yang dia akan kedap 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 apa ya istilahnya? Yang dia kedap gitu ya. Ini kita sebut sebagai asah gitu ya. Nah, area-area asah ini itu dia bisa vakum. Bisa vakum tuh apa ya? Bisa nggak bisa dicopot sama sekali, harus dipecahin baru bisa dicopotin. Untuk menghindari itu, makanya tadi kan teman-teman lihat dia kayak ngolesin sesuatu ke sini ya. Yang dioleskan itu adalah vaselin. Jadi kayak untuk mencegah dia tuh vakum. Nah, vaselin ini harus gitu. Karena kalau nggak pakai vaselin, dia bisa si sela-selanya itu bisa kemasukan misalnya cairan gitu ya, atau uap-uapnya, terus dia nempel banget jadinya. Kan ini kan berpori gitu ya pori-pori ini terus nanti sambungannya juga dia berpori gitu. Nah, makanya dia bisa kayak tertutup dengan rapat gitu. Saat pori-pori itu kemasukan molekul yang lebih kecil, kan pori-porinya penuh. Nah, terus pori-porinya penuh, itu akan susah tuh dilepas lagi. Frictionnya nggak ada gitu, susah. Jadi dia vakum dan itu harus dipecahin dan kalau di dulu pas aku sekolah itu harus ganti. Makanya ini harus dikasih Vaseline. Nah, terus ini dinaikin gitu ya. Nah, ini adalah kondensornya nih. Jadi kondensor ini nanti akan disambungkan ke selang. Kondensor itu fungsinya apa? Untuk mengkondensasi gitu ya, untuk merubah yang bentuknya uap menjadi cairan lagi, mengembunkan lah, mengembunkan. Ini nanti ada inlet air. Kalau misalkan di tempat-tempat yang punya cooler bath, nyambungnya ke cooler bath gitu ya. Jadi memang mengalirkan air dingin. Tapi biasanya kalau di university atau di sekolah, dia sambunginnya ke keran yang mengalir gitu. Nanti ujungnya dibuang ke wastafel. Ini dipasang nih. Nah, yang harus dikasih pasang ini itu yang sebelah sini sama sebelah sini. Kalau kursor aku kelihatan nggak sih teman-teman? Halo? Apakah kursorku terlihat? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, itu ya tadi yang harus di... sorry. Kasih Vaseline tuh ini, bawah sini, terus di yang bagian ini. Di sini juga dikasih Vaseline. Nah, dipasang. Set. Oke, nice. Ini adalah mantel heater. Terus atasnya ditutup. Nah, bener tuh kayak gitu. Nah, udah kan? Nah, ini kritikal nih. Sebelum teman-teman mulai destilasi, pastikan sistemnya nggak ada yang bocor. Sistemnya bocor tuh maksudnya gimana? Kita lihat lagi ya. Nah, ini kan nanti dia akan menguap ya.
uapnya ini nggak boleh sama sekali keluar dari sistem. Karena once dia keluar dari sistem tuh maksudnya gimana ya udah kayak gini bocor ke sini. Tapi itu harusnya bisa dihindari dengan pakai si asah ini gitu ya. Memang dia didesain untuk tidak bocor. Tapi bisa aja bocor dari mana? Misalnya dari sini. Terus ininya bukan pasangannya gitu ya. Sehingga ada kok pas aku praktik kayak gitu. Jadi karena ini nggak pas, ini disumpel-sumpel pakai aluminium foil. Itu mau nyumpel sebaik apapun itu tetap bocor pasti. Karena ya gas ini lebih kecil ya ukurannya. Sama, ini juga cukup kritikal. Jadi gas yang dirilis sama proses distilasi ini sifatnya harus basah. Kenapa? Basah. Kenapa harus basah? Karena tadi ya reaksi untuk membentuk NH3 itu kan melibatkan NOH. Nah, saat dia terbentuk amoniak atau NH3 dan NH3 ini bereaksi dengan air, dia kan membentuk NH4OH. NH4OH itu basah. Nah, itu harus dipastikan bahwa uap ini sifatnya basah. Karena kalau dia nggak basah, artinya NaOH yang ditambahin sama teman-teman di awal itu kurang. Kalau kurang apa yang terjadi? Nanti nitrogennya ya nggak bisa berubah menjadi amonia gitu. Karena di sini kurang basah. Nah itu yang terjadi saat aku praktikum. Jadi udah capek-capek nih sampai akhir, ternyata hasilnya itu ngaco gitu. Hasilnya tuh tidak sesuai. Ya karena itu nggak dicek dulu. Terus ini biasanya dicek pakai kertas lakmus uapnya ini. Jadi dia agak dibuka dikit terus dicolok lakmus dikit gitu ya. Sebentar aja nggak boleh lama-lama dibukanya karena nanti pada kabur kan amoniaknya. Kalau dia biru berarti dia basah, berarti artinya udah cukup. Nah, proses ini nanti berlangsung tuh uapnya akan mengalir ke sini, terus dia didinginin. Nah, ujungnya ini kan nyambung ke dalam Erlenmeyer yang tadi kita udah isi sama H3BO3 ya, sama boric acid gitu ya. Si ujung soangnya ini harus terendam semua. Jadi, nggak boleh ada ujung soang ini yang terpapar langsung ke udara gitu. Artinya apa? Artinya nanti kalau ada keluar gas di situ, dia nggak ketangkep tapi malah keluar gitu, malah kabur. Jadi ini harus kerendam semua. Makanya kenapa eh kalau di yang lain-lain, kalau di tempatku ini penampungnya ini volumenya 50 mili untuk merendam semuanya, tapi kan sebenarnya tidak ekonomis dan ya ada waste dan lain-lain ya, tapi tergantung kalau di prosedur udah kayak gitu berarti mereka udah menguji bahwa itu aman gitu. Cuma yang harus dipastikan adalah ujungnya ini wajib banget, ini titik kritis. Ini harus nyemplung banget ke dalam larutan semuanya. Nggak boleh ada bolongan yang tidak kena ke larutan dulu gitu. Oke. Nah, larutan yang 10 mili ini ditunggu sampai dia 2 atau 3 kali lipatnya. Nah, kan jadi banyak ya. Tapi ini bukan hanya dari si kondensasinya aja. Jadi dari si proses kondensasinya itu, destilasinya itu dia akan bertambah 20 sampai 30 mili. Nah, kemudian yang kritis lagi adalah ini harus dibilas. Tabung ini harus dibilas. Dibilasnya dari mana? Dibilasnya dari sini. Jadi dicopot. Terus ini dari sini dibilas pakai aquades, disemprotin gitu. Disemprotin ya 2 atau 3 kali sehingga kita menjamin bahwa semua amonianya udah masuk ke dalam sini gitu ya. Baru nanti masuk ke tahap ketiga yaitu titrasi. Oke. Sesi kita kan berakhir di jam 21.00 ya teman-teman. Nanti pertanyaannya juga akan dibatasi sampai 21.00, tapi aku masih akan open untuk menjawab untuk teman-teman yang masih mau nanya ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita bahas secara mendalam ya proses-prosesnya. Nanti sesi tanya jawabnya bagi yang mau-mau aja boleh kalau lebih dari jam 21 gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau live duluan, silakan ajukan duluan pertanyaannya supaya nanti terjawab dan boleh live gitu ya. Nah, tahap terakhir nih dari metode Geldal, namanya tahap titrasi. Jadi, tadi kan NaH3-nya udah dipindahin semua tuh ke dalam Erlenmeyer yang kecil itu ya. Udah ditangkap tuh sama si H3BO3 membentuk senyawa kompleks amonium borat yang sifatnya basa. Sifatnya basa nih teman-teman. Dia dititrasi pakai HCl, asam klorida yang sifatnya asam. Membentuk suatu garam namanya amonium chloride dan balik lagi nih H3BO3 balik lagi. Nah, tadi dia kan pakai indikator metil merah ya atau metil red. Dia itu warnanya eh perubahannya tuh merah ke kuning. Merah ke kuning, nanti kita lihat sama-sama apa sih dimaksud dengan merah ke kuning gitu ya. Nah, tapi kalau di tempatku kita ngikutin AOAC dan kita gunakan bromocresol green dan methyl red. Jadi ada 2 indikator dicampur gitu ya. Nah, sehingga
Dia perubahan warnanya adalah dari biru ke merah, lebih lebih jelas gitu ya. Kalau biru ke merah kan berarti transitionnya biru agak ke ungu, merah gitu kan. Kalau merah ke kuning kan merah, orange, kuning. Itu kadang jadi rancu gitu. Nah, gimana sih? Nanti kita lihat aja deh biar teman-teman kebayang gitu ya. Nah, di sini dia dititrasi. Sebenarnya titrasi itu apa ya? Titrasi itu mereaksikan dua zat gitu ya. Nanti dia bereaksi, terus kita bisa ukur. Ukur apa ya? Ukur volume-volumenya. Nah, tadi kan kita sebenarnya punya dua larutan tuh. Larutan sampel dan larutan blanko. Larutan sampel dititrasi, larutan blanko dititrasi. Nanti volumenya dua-duanya kita catat. Caranya kurang lebih gitu ya. Jadi, habis didestilasi, dia harus langsung dititrasi pakai HCl 0,1 normal. Ini satuan konsentrasi ya. Jadi satuan konsentrasi itu nggak persen doang. Ada loh yang namanya normalitas, ada loh molaritas. Di mana teman-teman akan belajar itu di kimia dasar satu. Aku yakin banget teman-teman yang udah semester lanjut, ya semester 2, 3, 4 lah ke atas, itu pasti udah dapat materi tentang konsentrasi larutan. Tolong di-refresh lagi. Tolong diingat-ingat lagi gitu ya. Nah, eh ini juga harus distandarisasi dulu namanya. Standarisasi itu menentukan konsentrasi tepat si HCl-nya ini. Tapi itu bahasan lain gitu ya. Terus dicatat volumenya kalau perlu lakukan duplo atau triplo. Duplo, triplo, triplo itu pengulangan. Kalau duplo tuh berarti 2 kali ulangan. Triplo 3 kali ulangan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lakukan beberapa kali ulangan, deviasi atau perbedaan antara satu pengujian dan pengujian lainnya itu harus di bawah 5%. Jadi misalnya yang satu teman-teman dapat 100%, yang satu teman-teman dapat 94%. Artinya itu deviasinya atau relatif standard deviationnya nggak wajar. Tuh, yang wajar tuh 5% gitu ya. Itu kepercayaan di 95%. Kita lihat videonya. Bagaimana sih titrasi itu ya? Titik. Tahap 3, titrasi. Nah, ini tadi yang udah dibilas-bilas. Sorry, gambarnya ini agak blur. Nah, ini adalah alat-alat yang dipakai. Ini namanya Erlenmeyer. Ini namanya statif, panjang dia ke atas. Terus dia nggak ngambil shoot penuh ya. Dia tuh sebenarnya yang dia pegang itu ada dua. Tangan kirinya itu megang buret namanya. Terus tangan kanannya itu megang ini, megang Erlenmeyer. Jadi tangan kirinya itu dia mengatur volume, tangan kanannya dia ngaduk gini. Jadi otak kanan kiri harus bisa bergerak berbarengan gitu ya. Nah, terus ditetesin HCl-nya yang tadi titrannya itu dari buretnya. Ditetesin pelan-pelan, gak boleh ngucur, harus satu tetes, satu tetes, satu tetes. Gitu. Kan warna awalnya karena dia pakai kan. Dia pakai terus dia tambahin agak lama ternyata ya. Nanti dia akan ada perubahan warna nih. Nah, ini adalah fungsi indikator nih. Kelihatan mulai berubah warnanya setiap tetes agak oranye gitu ya. Terus lagi netes lagi. Nah, ini kan berubah tuh warnanya jadi orange ya. Nah, dia dibilas. Nah, saat warnanya udah berubah tuh dari kuning jadi orange, artinya ini udah mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu titik di mana titrasi Anda harus dihentikan. Itulah itulah volume yang akan Anda catat sebagai volume sampel dan volume blanko. Kita lihat, kita coba lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar buret. Nah, ini adalah buret ya teman-teman. Nah, kayaknya ini yang cocok untuk ditampilkan. Wah, susah sekali ya. Aduh, aduh. Oh, ada yang lain. Hmm. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Tadi ya, ini adalah Erlenmeyernya. Terus ini namanya statif. Statif yang tongkat panjang ini. Terus yang hold ini.
contoh lainnya mana ya? Ini nih, si lengannya ini namanya klem. Klem ini fungsinya untuk menahan buret. Nah, yang perlu dipahami adalah buret ini posisinya harus tegak lurus. Harus tegak lurus, nggak boleh mengsol-mengsol, pokoknya harus lurus. Dan ini adalah si, apa namanya, valve-nya, valve. Hmm, valve itu apa sih? Alat untuk mengontrol keluar 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 eh, mengalir dan berhentinya larutan dari dalam sini. Jadi nanti larutan HCl-nya teman-teman masukin ke sini nih sampai full gitu ya. Terus teman-teman nolin. Nah, inilah yang teman-teman atur pakai tangan kiri. Jadi kalau dia posisinya vertikal gini, itu artinya nutup. Kalau dia posisinya horizontal, itu dia kebuka full. Nah, teman-teman tuh harus berada di antara eh, vertikal dan horizontal itu. Jadi harus dimiringin sedikit-sedikit. Karena kalau misalnya sampel teman-teman itu proteinnya atau nitrogennya kecil, misalnya dapat kadar proteinnya cuma 5% lah. Itu volume titrasinya kecil banget. Volume titrasinya mungkin cuma 0,9, 1 mili gitu ya. Jadi kalau teman-teman langsung buka shot gitu, udah tuh bablas. Bukan TA ya. Kalau di anatomi chemistry kita ada istilah TA titik akhir dan bercandaan kita ada juga namanya TB atau titik bablas gitu ya. Artinya titrasinya kelewat. Saat titrasinya kelewat udah pasti harus ngulang tuh dari awal. Bayangin aja silahkan ngulangin dari tahap destruksi gitu. Dari destruksi lagi dari awal berapa jam tuh kan. Makanya ini harus hati-hati. Bukannya nggak boleh langsung ngucur gitu ya. Nggak boleh langsung dicur gitu. Nggak boleh kecil-kecil sedikit-sedikit setetes demi tetes gitu ya. Oke, itu adalah titrasi. Nah, teman-teman dapat tuh tadi volume titrasi. Oh iya, gimana sih cara bacanya? Nah, si buret ini sama kayak pipet ukur ya teman-teman. Dia tuh ada garis-garisnya gini. Nah, nanti teman-teman silahkan cari ini, cara membaca eh membaca buret. Nah, ini ya, teman-teman nanti akan belajar meniskus tuh. Nah, buret tuh kayak gini nih. Nanti dia ada skala-skala dari ya tergantung buret, ada yang cuma 20, ada yang 50. Umumnya sih yang dipakai yang 50 nih. Kalau yang coklat ini namanya buret ember ya. Kita lihat tuh, dia tuh yang harus dibaca tuh yang mana sih? Nah, biasanya kalau kita pakai buret biasa gitu ya, ember dan larutannya itu adalah larutan yang tidak berwarna atau bening. Ini kan larutan tidak berwarna ya, bening ya. Tidak berwarna dan jernih. Yang diambil sebagai pembacaan buret itu adalah titik terendah dari meniskus. Jadi kan larutan jika dia berada dalam suatu pipa kapiler, dia akan membentuk cekungan gitu ya, yang biasa kita sebut meniskus. Nah, eh membentuk ya yang ya entah cekung atau cembung karena meniskus ada meniskus cekung ada meniskus cembung gitu ya, tapi ini adalah meniskus cekung gitu ya. Nah, eh yang teman-teman baca sebagai hasil itu adalah bagian terbawah dari sisi gelap meniskus gitu ya. Jadi ini nih kalau misalkan teman-teman lihat langsung pakai mata, itu tuh dia berbayang. Jadi ada yang agak hitam terus bawahnya tuh agak transparan. Nah, itu yang dibaca yang paling bawah lah intinya yang sini nih. Berarti ini volumenya adalah 24,2 itu. Komanya taunya dari mana? Ya, ini kan 24 ke 25 nih, 1 mili kan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti artinya setiap satu garis ini mewakili 0,1 mililiter. Jadi ini adalah 64,25 gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, volume dari buret itu nanti teman-teman catat untuk digunakan perhitungan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, apa sih bedanya penggunaan indikator? Kenapa penggunaan indikator tuh krusial gitu. Kita coba simak video. Banyak banget ya ternyata. Ini tuh. Oh my God. Kita coba simak video berikut. Nah, ini adalah video yang ku ambil sendiri nih kegiatan di kantorku nih ya. Wah, lama guys. Kita lihat perbedaannya apa ya. Nah, jadi pertama kita tipenya itu kalau kertas saring boleh, tapi ya di dalam case ini ditimbangkan yang lain. Nah, ini adalah H2SO4. Tadi kalau tadi pakai pipet, kita pakai dispenset gitu ya, tinggal digituin.
Nah, ini adalah mana ya tadi. Terus kita bisa lihat nih ya, ini keluar asap-asap gitu ya, SO2. Nah, itu disedot terus dialirin ke alat nih namanya wet scrubber. Jadi yang tadi kotoran-kotoran uap-uap jahat itu, uap asam itu dinetralin dulu nih di sini. Terus tahap selanjutnya destilasi. Ini kelihatan banget biru ya. Tadi kan agak hitam gitu ya. Nah, didestilasi terus kalau tadi penampungnya itu pakai 50 mili, kalau kita pakai kalau 10 mili, kalau kita pakai 50 mili dan dia pakai beaker glass, bukan pakai Erlenmeyer. Nah, terus kan teman-teman bisa lihat kalau ini dari awal udah berwarna, tapi warnanya jadi dia tuh sebenarnya warna awalnya mana ya? Warna awal kayak gini nih. Ini boric acid yang dikasih sama indikator BCG MM. Jadi dia mewakili warna si metilnya gitu. Terus saat dia ketambahan sama NH3 terus bereaksi untuk BCG situasi basah, dia akan berubah warna menjadi biru. Kelihatan ya perbedaan. Kalau tadi kan kuning terus ke orange gitu ya. Kalau ini biru ke merah. Nah, titrasinya kayak gini bahan warnanya. Nah, dari biru pelan-pelan berubah jadi merah. Ini artinya udah selesai. Terus dicatat tuh volumenya berapa. Kurang lebih kayak gitu. Yang mana ya tadi presentasiku? Oke, ini kita masuk ke tahap terakhir. Sip. Tahap terakhirnya adalah perhitungan. Oke, ini nanti teman-teman akan punya PR yang perlu dibawa pulang ya. Oke, ini adalah perhitungan kadar nitrogen dengan menggunakan metode Geldal. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang, yang ditentukan adalah kadar nitrogennya kan ya, kadar nitrogennya. Nah, baru kemudian kita cari kadar proteinnya menggunakan faktor koreksi. Nah, caranya gimana? Nih ya, persen nitrogen. Kita cari dulu nih kadar nitrogennya. Persen nitrogen adalah Vs atau volume titran HCl yang dipakai untuk sampel dikurang Vb atau volume titran yang digunakan untuk belangko. Kemudian dikalikan dengan NHCl. NHCl ini konsentrasi HCl yang teman-teman gunakan dalam normalitas. Dikali 14,007. Ini adalah apa istilahnya? Bobot bobot molekul nitrogen atau AR nitrogen. 14,007 lihatnya di mana di tabel periodik gitu ya. Dibagi M sampel atau massa sampel atau berat sampel dalam miligram. Kalau yang tadi di pipet gitu ya, ya nanti disesuaikan aja dalam miligram. Jadi kalau misalkan teman-teman timbang dalam gram harus dikali 1000 dulu. Terus dikali 100 untuk merubahnya menjadi fraksi presentasi gitu ya. Nah, kemudian dikonvert tuh hasil nitrogen yang didapat di sini itu kita kalikan dengan F atau faktor konversi atau conversion factor. Nah, dapetnya dari mana sih F-nya ini gitu ya? Macam-macam. Intinya F ini adalah rata-rata kandungan nitrogen dalam jenis protein yang ada di dalam bahan teman-teman. Complicated. Contohnya, misalnya teman-teman analisa susu. Susu itu rata-rata proteinnya adalah bentuknya adalah kasein gitu ya. Protein susu adalah kasein. Nah, di dalam kasein kan ada rumus kimia ya, misalkan C sekian, H sekian, O sekian, N sekian gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nanti difraksikan itu nitrogennya berapa, bobot total nitrogennya berapa, dibagi bobot total kasein. Nah, itu kan dapet tuh. Dalam kasein ada sekian persen nitrogen. Nah, dari situ bisa diolah jadi F. Caranya gimana? Ini agak complicated. Tapi ini nice to know karena dulu aku saat awal praktikum protein, aku tidak bisa menerima kenapa tiba-tiba dikali 6,25. Nggak dikasih tahu gitu kan. Ya, kayak nyari tuh. Terus dapatlah ini penjelasan. Contoh ini ya. Nah, ini adalah C81H125N22O39 ini adalah eh, perkiraan saintis terkait struktur kasein. Karena kasein kan campuran ya, maksudnya banyak rantai asam amino yang sebenarnya kita tidak bisa
define sampai berapa jumlah H, berapa jumlah N, berapa jumlah O itu sulit, tapi rata-ratanya kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti ini tuh dikalikan nih bobot-bobotnya. Bobot nitrogennya berapa, yang lainnya berapa gitu ya. Tapi kalau kayak gitu kan theoretical, mereka tuh mereka tentukan secara itu ada berapa nitrogen. Misalnya mereka dapat nih rata-rata 1565 sampai 1575. Untuk mengetahui F, itu tinggal 100 dibagi persen nitrogen yang ada dalam protein. Jadi saat 15-an ini di dalam dia akan mendapat faktor 6,38. Artinya dalam setiap nitrogen, setiap satu nitrogen itu mewakili 6,38 protein. Nah, kenapa gitu? Kenapa 100 dibagi persen nitrogen? Karena di setiap 100 gram protein akan mengandung sekian nitrogen gitu ya. Jadi tinggal dibagi tuh. Kalau ada satu nitrogen, ada berapa proteinnya? Para begitu ini pasti lebih banyak. Makanya dikali tuh. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Nah, itu macam-macam ya. Setiap matriks pangan itu punya faktor sendiri-sendiri. Tapi yang umum, yang paling umum digunakan itu adalah 6,25. Gitu. Ada yang lain kok 6,38 untuk susu dan turunan. Ada 5,7 untuk gandum karena apa? Protein utamanya misalnya gluten gitu ya. Ada 5,95 gitu ya dari beras misalnya dan lain-lain itu banyak banget. Dan ada referensinya kalau teman-teman mau cari itu ada. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Misalnya teman-teman punya sampel susu bubuk, beratnya 1 gram. Kemudian dianalisis dengan metode Geldof. Nah, hasilnya teman-teman dapat volume HCl 0,1 M untuk sampel itu sebanyak 18,4 mili. Blankonya butuh 0,2 mili. Nah, tentukanlah kadar protein. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan kan tadi hitung dulu kadar proteinnya ya. Rumusnya, volume sampel 18,4 dikurangi volume blanko 0,2 dikalikan dengan normalitas HCl 0,1 N dikali dengan AR nitrogen 14,007 dibagi bobot sampel. Bobot sampel kan 1 gram, dirubah dulu ke miligram. 1 gram adalah 1000 miligram. Kemudian dikali dengan fraksi untuk merubahnya menjadi persentase dikali 100 sehingga teman-teman memperoleh kadar nitrogen di dalam susu bubuk ini adalah 2,55%. Nah, karena faktor untuk susu itu adalah 6,38 conversion factor-nya, maka kadar proteinnya adalah 2,55 dikali 6,38. Maka hasilnya 16,3. Nah, teman-teman sekarang silakan di screenshot halaman ini, kemudian teman-teman jawab latihan ini, kemudian nanti yang hasil jawabannya inilah yang teman-teman jawab, tambahkan juga di bagian presensi untuk summary materi hari ini ya, gitu. Jadi hasil perhitungan ini nanti teman-teman masukkan ke dalam presensi. Silakan di screenshot dulu, aku beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Seperti itu untuk perhitungannya. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir. Tadi untuk keselamatan dan kesehatan di laboratorium udah disampaikan pada saat proses penjelasan analisa ya. Jadi proses sekian yang dapat aku sampaikan ya. Aku kembalikan ke Kak Fahda. Silahkan Kak Fahda. Ingin Kak Andrian sampaikan tentang materi malam ini? Terima kasih Kak sebelumnya. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar Kak. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan terkait kesan daripada kegiatan hari ini, mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Kak Alfi, Kak. Yang pertama, takutnya tadi memang saya masuknya agak terlambat ya Kak. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan. Tadi kan disampaikan pada saat pemaparan praktikum ada beberapa titik kritis pada saat untuk pengujian protein ini. Salah satunya mungkin ada di titrasi maupun yang lain. Seandainya dalam titik
kritis itu tidak tercapai, apakah ada pengaruh yang signifikan seperti itu? Terus bagaimana untuk melakukan tindakan koreksinya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Dan untuk pelaksanaan kegiatan hari ini, buat saya, pertama saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini bisa mengikuti Zoom ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat nanti saya ke depannya untuk mengikuti perkuliahan untuk praktikum ini, dan semoga ke depannya akan ada materi-materi selanjutnya yang lebih bagus lagi. Terima kasih untuk Kak Alfi dan tentunya untuk tim yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Semangat terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andriani. Boleh Kak Alifi kalau mau dijawab langsung. Oh iya, bentar Kak Alifi mau notice dulu untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan dulu di kolom chat ya. Nanti akan kami sampaikan satu-satu pertanyaan teman-teman. Baik Kak Alifi, silakan jawabannya. Oke, ini bagus banget, pertanyaannya kritis banget ya, aku suka deh kalau ada pertanyaan-pertanyaan kritis gini. Makasih banyak Kak Andriani, sekalian udah langsung di-review ya. Makasih banyak, nanti Kak Andriani tetap perlu untuk mengisi evaluasi lagi. Jadi, tadi kan ada banyak sekali titik kritis dalam analisa protein ya, dan apakah pengaruhnya signifikan gitu ya. Ini menarik untuk dibahas karena dia tidak akan menjadi titik kritis jika dia tidak signifikan mempengaruhi hasil gitu. Saat suatu tahap disebut sebagai titik kritis, artinya dia akan menghasilkan, dia akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil analisis. Sorry teman-teman. Gitu. Tadi kalau kita mau trace back ke awal banget ya, aja sih titik kritisnya dari tahap destruksi. Pertama, oh ya, bentar, aku bagi dulu nih titik kritisnya menjadi 2. Titik kritisnya adalah titik kritis untuk kualitas analisa. Kedua, titik kritis untuk safety kita ya, untuk keamanan kita. Mungkin dari tadi banyak yang aku sebutkan yang lebih mengarah ke kita gitu ya. Misalnya saat menambahkan asam atau basa atau larutan apapun ke dalam suatu bahan yang lain, itu kalau misalkan kita pakai alat yang to deliver, apapun itu pakai alat apapun, dia harus mengalir lewat dinding. Dan dalam hal ini kalau kita pakai pipet, itu harus 45 derajat. Supaya apa? Supaya streamnya stabil dan nggak langsung ngocor langsung gitu ya. Yang terjadi secara safety adalah yaitu memungkinkan teman-teman untuk langsung muncrat ke teman-teman gitu ya. Dan bahayanya ada banget. Dan kalau dari segi quality, saat ada larutan yang keciprat keluar, sampel yang di awal itu kan sampel yang masih konsentrat ya, artinya belum keencerin, belum ketambahan apa, jadi konsentrasinya ada di itu tinggi. Saat dia keluar, otomatis nitrogen yang tadinya mau kita proses ya dia ikut pergi gitu ya, sehingga hasilnya akan kecil. Kemudian tahap selanjutnya misalnya nggak boleh madep ke kita, yaitu sebenarnya isunya safety gitu ya. Saat dia terjadi kekhawatiran kita, resiko yang kita khawatirkan terjadi, pasti ada isu quality juga. Kemudian di tahap titrasi nggak boleh bablas. Once bablas ya udah, karena itu titik kritis ya. Once bablas ya nggak valid gitu hasil teman-teman, harus diulang lagi. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa setiap titik yang mempengaruhi hasil secara signifikan itu disebut sebagai titik itu ya itu gitu. Karena efeknya either ke quality atau ke safety yang lain yang berbahaya ke kita. Misalnya protein itu kan nggak cuma protein ini aja, misalkan alergen gitu ya, ELISA, teman-teman pakai ELISA. Salah satu titik kritisnya adalah dia alat-alatnya harus digunakan terpisah sama sekali dari alat-alat laboratorium yang lain karena bisa kontaminasi. Saat kontaminasi udah hasil teman-teman udah tidak bisa diandalkan lagi gitu. Gitu. Itu kayak kenapa yang disebut sebagai titik kritis udah pasti akan sangat mempengaruhi hasil. Nah, hasil meeting hari ini ya, betul nanti akan di-share di YouTube ya, Kak Andriani. Kurang lebih itu jawaban dariku. Terima kasih. Ada, Kak.
Boleh Kak, pertanyaannya. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Alifi. Tadi aku kan ngeliat reaksinya. Nah, untuk akhir destilasi itu kan terbentuknya amonia hidrogen borat ya? Itu amonium dihidroksoborat. Ya, Oh itu iya, kurang lebih. dihidrokso. Ya, dihidroksoborat. Nah, itu kenapa enggak amonium borat, Kak? Oke. Terima kasih banyak Iya. Kak Puji. Pertanyaan luar biasa. Keren banget pertanyaan, super duper kritis. Makasih banyak ya. Nah, ini pertanyaan menarik untuk teman-teman kita renungkan bersama ya. Apakah teman-teman familiar dengan istilah asam kuat, asam lemah, basa lemah gitu ya? Apakah familiar dengan istilah itu? Ada yang bisa memberikan definisi apa itu asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah? Oke, aku juga mencoba untuk mencoba untuk memanggil kembali ingatanku ini pelajaran kimia dasar kalau nggak salah. Nah, asam larutan asam dan basa itu selain dilihat dari pH-nya, juga dilihat dari kemampuan ionisasinya. Ionisasi itu apa maksudnya? Ionisasi itu saat dia dilarutkan di dalam air, dia akan terpisah menjadi ion-ion. Apakah dapat dimengerti? Misalnya, HCl, dia kan asam kuat ya. HCl, H2SO4, terus apa lagi ya asam kuat ya? HNO3, terus asam fosfat, itu tuh asam-asam kuat. Asam-asam kuat dan basa-basa kuat seperti NOH, itu tuh mereka punya derajat ionisasi 1. Derajat ionisasi 1 tuh apa maksudnya? Saat dia dilarutkan ke dalam air, dia akan terionisasi sempurna. Artinya seluruh, ini kan ada HCl nih ya, dalam satu larutan ada 10 molekul HCl. Maka kesemuanya itu akan berubah menjadi H+ dan Cl-, akan berubah menjadi ion 100%. Nah, ini adalah hal yang membedakan mereka asam kuat dan basa kuat dengan asam lemah dan basa lemah. Jadi asam lemah dan basa lemah itu derajat ionisasinya itu enggak 1, tapi kurang dari 1. Artinya apa? Artinya tidak semuanya terionisasi di dalam air. Ada yang tetap dalam bentuk awalnya. Nah, dalam kimia dasar kita tuh ada yang kita sebut sebagai pKa. Kan ada pH, ada pOH, ada pKa, ada pKb gitu ya. pKa ini gimana ya cara jelasinnya? Intinya dia tidak terionisasi sempurna aja. Kalau misalkan secara sempurna nih ya, asam borat gitu kan H3BO3 itu kan dia sebenarnya asam lemah ya. Tapi kalau misalnya dia adalah asam kuat, dia akan terionisasi menjadi 3H+ plus BO3 3- gitu kan. Kalau dia adalah asam kuat. Tapi karena dia adalah asam lemah, dia tuh punya yang namanya pKa. pKa itu yang membuat dia bukan pKa yang membuat itu dia salah. pKa dia itu pokoknya gimana cara jelasin ya. Jadi dia itu ionisasinya gini, dari H3BO3 akan jadi 1H+ plus H2BO3-. Terus lanjut lagi. Dari H2BO3 baru berubah lagi jadi HBO3 2-, baru lanjut lagi gitulah. Nah, itu tergantung sama kondisi larutannya. Nah, kenapa dia nggak jadi langsung amonium borat atau NH4 3 kali BO3? Ya karena itu dia tidak terionisasi secara sempurna, hanya ada satu atom H+, satu ion H+ yang terlepas yang bisa digantikan oleh NH4+. Makanya dia jadi NH4+ H2BO3- gitu, Kak. Kurang lebih kayak gitu. Itu pertanyaan bagus banget, kayak mungkin cuma mungkin hanya beberapa yang memikirkan pertanyaan itu ya. Karena memang ya menarik banget untuk dibahas. Nah, kurang lebih gitu Kak Puji, apakah memuaskan jawaban saya? Iya, terima kasih Kak Alifi. Masuk.
Oke. jawabannya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Ya, terima kasih kembali banyak. Tadi ada pertanyaan terkait Kak, kalau praktikum nanti larutan-larutan itu bikin sendiri atau sudah disediakan? Contohnya NaOH 40%, asam urat dan baku HCl-nya. Ini sudah disediakan sih kalau pas aku praktikum ya. Cuma kalaupun belum disediakan, teman-teman akan disediakan protokol atau SOP pembuatannya pasti gitu. Tapi biasanya sih udah disediakan karena bikin reagen aja udah makan waktu gitu ya. Biasanya sih udah disediain Kak. Oke, terus perbandingan campuran katalis dengan sampel dan H2SO4 ini macam-macam banget, Kak. Macam-macam banget. Kalau di AAC atau di misalkan bukalah silakan buka SNI 2891-1992 itu cara uji makanan minuman di situ untuk protein dia sampelnya ditimbang aku lupa 1 gram atau 0,5 gram terus ditambahin H2SO4-nya itu 25 mili terus ditambahin katalisnya itu kalau nggak salah total-total jadi 7 gram atau 8 gram lah. Itu kayak gitu. Terus banyak 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 lagi reference lainnya tergantung jenis sampel dan tergantung kandungan protein di dalam sampel. Semakin tinggi kandungan protein dalam sampel, semakin sedikit sampel yang perlu ditimbang. Artinya semakin sedikit H2SO4 yang dibutuhkan untuk menghancurkan si sampel itu gitu. Semakin kecil kandungan protein dalam satu sampel yang ditimbang harus semakin banyak. Karena targetnya adalah kalau misalkan kita ngomongin berapa yang harus ditimbang gitu ya. Targetnya adalah 30 miligram sampai 200 miligram nitrogen atau protein per sampel dalam porsi yang ditimbang gitu. Jadi gimana ya? Intinya kita harus bisa provide jumlah protein sebanyak 30 miligram dari suatu porsi sampel gitu. Kalau misalkan sampelnya mengandung sekian persen ya di-convert sendiri kira-kira butuh nimbang berapa. Cuma biasanya itu udah disediakan di standar metodenya. Nah, di tempatku kita buatnya kita punya in-house method ya. Kita validasi metode sendiri, develop metode sendiri. Jadi sampelnya karena sampel kami itu high protein, rata-rata high protein, jadi kita cukup timbang 0,1 gram, H2SO4-nya cuma 4 mili. Terus si campuran selen karena kita pakai yang pre-made manufactured itu satu spatula munjung sekitar 0,5 gram lah, 0,5 sampai 1 gram, kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat customized tergantung jenis sampel, standar metode yang digunakan atau mereka mereka develop in-house method sendiri atau enggak gitu. Tapi mostly tergantung sama jumlah sampel tergantung sama kadar protein di dalam sampel. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Kak Syahrian, apakah dapat diterima jawabannya? Baik Kak, sudah Kak. Berarti tadi itu cuman kurang aja ya apa di materinya kurang dimasukin aja ya jumlah katalisnya ya. Betul, betul, Oke. betul itu, Kak. Protein itu kan unsur utama penyusunnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Apakah ada metode lain untuk mendapatkan protein? Tadi ya, Kak Nurhaliza, Kak Siti Nurhaliza, banyak banget metode untuk penentuan protein. Kalau yang kuantitatif, tadi metode Biuret Spectrophotometry, Lowry bisa, terus pakai Dumas bisa, pakai NMR bisa, pakai NIR bisa, ya banyak banget metodenya. Terus kalau plakatif ke SN itu boros reagen ya Kak, bener boros banget reagen dan generate waste-nya banyak banget. Maksudnya menghasilkan limbahnya tuh banyak banget gitu. Jadi selama teman-teman bisa ini yang di laboratorium ya. Selama lab teman-teman punya kemampuan untuk memvalidasi suatu metode, personelnya handal, punya kompetensi, punya sertifikasi, dan hasilnya juga handal, itu teman-teman bisa develop in-house method. Pertanyaan dari Kak Regina, Kak, dari banyaknya metode kuantitatif, kenapa yang paling banyak dipakai adalah Gildal? Pertama, murah. Ya, kalau dibandingin harus beli spektrofotometer, kalau ya harus investasi yang besar gitu ya ke instrumen, Gildal tuh yang paling murah lah investasinya kecuali anda sekalian menggunakan alat-alat otomatis yang kayak misalnya mau nyebutin brand gak ya? Jadi misalkan sekali naik tuh udah langsung destruksi, destilasi, titrasi tuh ada alat yang kayak gitu miliar-miliaran tuh ngalahin spektro harganya.
Tapi mostly adalah karena gel DAL ini penggunaannya sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan apa ya cukup mewakili hasilnya dan ada di standar method dan relatif cepat. Kalau dibilang cepat ya banyak yang lebih cepat, tapi lebih economically friendly, apalagi untuk lab-lab yang sebenarnya functionnya cuma pengawasan aja gitu, bukan yang ribet-ribet. Itu ya yang paling pas lah. Kecuali kalau 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 tujuannya buat research atau memang simply eh apa ya gimana ya jawabnya, karena perusahaan itu kan selalu kalau kita beli apa-apa selalu ditanya ini BEP-nya kapan, payback periodnya berapa lama gitu ya. Nah paling cepat mungkin Kejalda, walaupun dia beresiko, terus butuh reagen banyak, terus butuh hasil limbah banyak dan lain-lain gitu ya. Ini Kak Anissa di lab ya. Oke. Aku mau sharing sedikit tentang apa yang aku lakukan, kenapa protein ini menjadi pengujian yang spesial untukku. Oke, tadi kan kita ngebahas ya bahwa protein analisis ini tahapnya ada 3 kan, destruksi, destilasi, dan titrasi. Nah, little that we know bahwa kenapa ada suara ya di sini? Coba. Oh, ternyata ini berputar, guys. Nah, ternyata kalau teman-teman sering sering dengar istilah sustainability, SDGs kayak gitu tuh. Itu kan 13 goals, 13 goals keberlanjutan yang ada di dunia ini ya. Macem-macem pokoknya no poverty, no hunger gitu, clean water for something, terus climate action, terus responsible production gitu ya. Responsible production and manufacturing something, terus ya macam-macam lah, ada 13. Nah, beberapa di antaranya itu kan terkait sama proses industri ya, seperti industri yang bertanggung jawab lah, kemudian climate action lah, dan lain-lain. Nah, kebetulan tempatku bekerja itu kita punya specific target untuk SDGs ini gitu, dan kita diwajibkan untuk innovate lah, gitulah ceritanya. Nah, karena aku adalah bagian dari ekosistem itu, makanya aku dan timku juga berusaha untuk mencari improvement yang terkait untuk streamlining proses atau memperbaiki proses atau membuat proses ini lebih ramah lingkungan, membuat proses ini lebih uh, circling ekonominya dan lain-lain ya. Nah, dari analisa protein ini itu dihasilkan limbah. For your information, tempatku bekerja itu produksi utamanya kan makanan dan minuman, dan parameter utama yang diuji kan ya proximat gitu ya. Protein, lemak, air, abu lah kurang lebih kayak gitu. Yang paling banyak diminta sama customerku, yang paling banyak diminta sama di ke labku itu adalah parameter protein. Nah, di parameter protein itu memang limbahnya banyak teman-teman. Walaupun kita udah develop metode yang kayak itu udah di push banget sampai itu paling sedikit gitu ya. Tapi limbahnya banyak. Limbah dari analisa protein ini belasan ton gitu ya dalam 1 tahun. Jadi itu yang paling banyak di labku. Kita coba fokus untuk ngerjain ke situ ceritanya nih ya. Nah, kita kalau misalnya di industri untuk menyelesaikan sebuah problem tuh umum sekali digunakan yang namanya 8 langkah dan 7 alat gitu ya. Kalau teman-teman di QC mungkin sudah familiar QC QA, dia produksi juga pasti familiar Delta 8 langkah 7 alat gitu ya. Jadi kita define dulu permasalahan kita apa, kita udah dapat masalah, kita cari tahu sebenarnya sumber masalahnya dari apa gitu ya. Nah, dari analisa protein ini di tempatku yang paling banyak limbahnya itu limbah distilasinya gitu. Jadi dari semua limbah yang dihasilkan, itu yang paling banyak limbahnya adalah si proses destilasi. Karena dia harus dibilas-bilas segala macam. Nah, terus di sisi lain di tahap disrupsi untuk perusahaan-perusahaan yang punya UKL-UPL itu kan mereka pasti wajib banget pakai yang namanya wet scrubber ya untuk monitoring untuk menyaring udara yang keluar dari proses produksi maupun laboratoriumnya gitu ya. Kalau di kami itu kita pakai wet scrubber yang media cairnya. Jadi wet scrubber itu alat untuk menetralkan gas kotor gitu ya. Jadi gas kotornya masuk terus dia di trap tuh pakai cairan, namanya juga wet ya, basah gitu, direaksikan secara basah. Jadi gas-gasnya itu ketemu cairan-cairan ini nih. Karena gasnya
yang sifatnya asam kan dari laboratori ketemu sama larutan ini. Larutan ini dibuat pakai NaOH nih teman-teman. Ketemu yang basah netral kan dia. Akhirnya dia keluar sebagai gas netral gitu. Nah, saat kita breakdown si flow proses protein itu kita nemu bahwa ya si byproduct destilasi karena tadi NaOH-nya ditambahkannya memang harus berlebih ya, ya masih mengandung NaOH yang juga kita pakai di proses scrubbing ini, ya kan? Akhirnya kita bertanya nih bisa nggak sih limbah si distillation ini kita ganti untuk jadi alternatif si media cairnya larutan NaOH. Nah, itu sejalan sama yang namanya green chemistry teman-teman. Ini kalau teman-teman kerjanya memang di lab dan belum pernah mendengar ini, baguslah, alhamdulillah gitu ada insight baru dari sesi malam ini. Tapi kalau udah tahu green chemistry, kita refreshment aja gitu ya. Jadi green chemistry itu ada 12 prinsip ya, 12 prinsip green chemistry. Yang pertama tuh pasti pollution prevention, maksudnya menghindari adanya polusi gitu ya. Itu udah paling pertama banget. Gimana caranya jangan ada polusi gitu ya. Terus macam-macam sampai 12. Nah, salah satunya itu adalah use renewable stock, feedstock. Jadi menggunakan feedstock atau bahan baku awal yang renewable atau dapat diperbarui lah istilahnya. Nah, salah satu upayanya itu adalah menggunakan 3R. Ini kalau 3R mah ini udah pasti teman-teman udah tahu lah ya, reduce, reuse, recycle limbah dalam hal ini. Nah, reduce, reuse, recycle limbah ini masuk juga ke skopnya Green Laboratory yang kita definisi sendiri, tempatku definisi sendiri bahwa ini adalah Green Laboratory itu adalah green method, green energy, green efficiency, dan circular economy. Jadi kita mendevelop metode yang menghasilkan sedikit mungkin limbah menggunakan reagen terbaik yang tidak berbahaya bagi lingkungan, mengefisiensikan energi, dan menggunakan alternatif-alternatif chemicals gitu. Nah, di sini kita coba tuh pendekatan itu, kita coba untuk kita lakukan, kita pisahi dulu nih limbah destilasinya, kita pindah sifat dan karakteristiknya masing-masing. Nah, ini nggak jalan ya slide aku. Oh, hilang. Nah, oh iya, muncul ternyata. Jadi limbah-limbah kita nih teman-teman, terus dia tuh dipisahin ya, terus kita coba analisis limbah yang dihasilkan dari eh, apa namanya limbah destilasi itu. Kita dapat nih hasilnya nih pH, TDS, TSS, COD, BOD, dan MBAS sekian. Nah, kalau kita lihat nih, oh ternyata di solution byproduct itu pH-nya masih basah, oh masih di atas 7 dan masih cukup tinggi di 11,1 walaupun dia lebih rendah daripada larutan NaOH yang bisa kita pakai buat si larutan wet scrubber, dia masih ada basahnya, artinya masih bisa. Dan profile yang lainnya, TDS, TSS nih, total dissolved solid ya, jadi berapa banyak padatan yang terlarut, berapa banyak padatan yang mengendap, suspended solid ini tuh. Terus kemudian COD, chemical oxygen demand, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh proses kimiawi di dalam limbah teman-teman. Terus BOD, ini biological oxygen demand, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan untuk aktiviti biologi gitu ya di limbah teman-teman. Terus ada MBAS, methylene blue, aktif S-nya apa ya? Lupa deh. Methylene blue, aktif surfaktan atau solvent, nggak tahu lupa. Pokoknya MBAS ini menunjukkan berapa banyak zat yang bereaksi terhadap si methylene blue dan ini adalah indikator pembusaan gitu. Jadi kalau limbah teman-teman, kalau teman-teman melihat sesuatu yang berbusa, limbahnya berbusa, biasanya tuh MBAS-nya tinggi. Nah, ini tuh profil limbahnya sih. Profil polutan ini kan polutan ini dari TDS sampai MBAS ya. Profil polutan di limbah destilasi kita itu ternyata memang lebih baik daripada NaOH yang bisa kita buat gitu. Sehingga kan ini baik ya, ini bagus. Nah, akhirnya dari setiap hasil ini kita identify nih. Kalau TDS-nya lower, berarti dia efeknya ke apa, dan lain-lain efeknya ke apa. Nah, secara keseluruhan, limbah destilasi dari analisa protein metode Gildan ini akan punya potensi ya untuk menjadi agent scrubbing yang lebih baik daripada NaOH solution. Karena tadi polutannya lebih rendah, sehingga dia akan less likely, akan tidak mudah untuk menyumbat, akan tidak mudah untuk berkerak, akan tidak mudah untuk berbusa yang akan mengganggu nanti proses scrubbing untuk menjernihkan udara gitu. Akhirnya kita coba nih, kita formulasi gimana sih caranya supaya limbah kita itu bisa sama konsentrasinya sama NaOH. Tadi kan beda tuh pH-nya. Gimana sih caranya nyamainnya gitu ya. Nah, kita bikin neraca massa, terus kita ajuin ke Dinas Lingkungan. Akhirnya disetujui itu kan. Nah, terus ini kita coba uji effectivity, ternyata dia memang ada declining dan berdasarkan historical dia tuh
sebenarnya sampai ke hari ke-12 tuh masih ada basanya tapi sedikit gitu ya. Sehingga kita potong nih, kita bikin standar bahwa kayaknya di hari ke-10 aja deh kita tutup gitu, kita ganti supaya dia nggak kelolosan gitu. Nggak kelolosan dalam artian dia tetap bisa menjerap dengan efektif gitu ya, menjerap polutan dengan efektif. Terus kita konfirmasi lagi tuh hasilnya gimana sih? Pakai limbah sama pakai larutan yang bisa kita pakai, ternyata hasilnya bagus gitu. Ternyata sih bagus-bagus aja. Beberapa parameter kayak misalkan sulfur dioxide, terus sulfates gitu ya, terus particulate matter itu tuh lebih baik dijerap oleh limbah distilasi dibandingkan dengan larutan yang bisa kita pakai. Tapi untuk beberapa parameter kayak klorin, terus hydrogen chloride itu lebih tidak lebih baik gitu ya, tidak lebih baik tapi masih sama-sama memenuhi baku mutu. Artinya ya limbah itu bisa dipakai sebagai agentnya si penggantinya si wet scrubber itu. Akhirnya kita bikin installment untuk memanfaatkan kembali limbah itu. Terus ada yang tadinya kita hasil limbahnya itu tinggi, terus operational cost-nya tinggi, terus butuh ngangkut-ngangkut segala macam, ada safety dan health risk-nya juga, itu udah nggak ada lagi sekarang. Karena kita udah bisa berhasil drop down si angka limbah itu. Nah ini yang tadinya kita limbahnya segini nih, ini ton dalam ton ya, 2,5 ton, 2,6 ton, 2,9 ton setelah kita pakai innovation ini, itu kita benar-benar udah nggak ada limbah distilasi lagi sama sekali. Jadi ya udah semuanya terserap untuk dijadikan si waste scrubber gitu. Ini juga support SDGs dan secara company, secara profit ya profitnya bukan cuma SDGs saja. SDGs itu kan kita sebut sebagai intangible result gitu ya, result yang bentuknya tidak material gitu. Tapi secara material juga ada gitu, kayak kita ngurangi limbah udah pasti karena kita udah nggak perlu bikin lagi larutan wet scrubber, ya kita nggak perlu beli NaOH, kita nggak perlu beli Aquadesh gitu kan, kita nggak perlu bayar orang untuk ngangkat angkut itu, dan kita eliminate benar-benar 100% si NaOH kita pakai. Nah dari segi safety health-nya juga bagus banget, artinya orang yang tadinya harus ngangkat-ngangkat gitu kan sekarang udah nggak usah ngangkat-ngangkat lagi, terus nggak usah mindahin larutan yang konsentrasi tinggi lagi, since si limbah ini kan konsentrasinya lebih rendah gitu ya, tapi butuh lebih banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti berminat ya untuk kopi, kopi ini sangat boleh sekali. Silahkan menghubungi diriku. Kalau teman-teman, eh, aku mau promosi. Kalau teman-teman punya niatan untuk melanjutkan research atau mencoba hal yang approach mirip, teman-teman boleh banget cari judul. Ini aku terbitin nih jadi paper waktu semester kemarin kayaknya. Ini judulnya Characterization and Application of Distillation Waste from General Protein Testing sebagai liquid medium untuk air pollution control. Itu Naomi itu sih teman-teman bonus sharingnya untuk malam hari ini. Ternyata masih ada 52 orang yang bersama aku senang sekali.